Kisah berjalan sambil tidurnya gadis ini di dunia persilatan belum ada penyelesaian. Kali ini, durasi waktu berjalan sambil tidurnya juga bertambah. Tampaknya pengobatan biasa sudah tidak ampuh lagi, baik pengobatan medis maupun terapi psikologis telah dicoba oleh gadis itu. Namun, baru-baru ini seorang pasien dengan somnambulisme seperti dirinya telah sembuh dengan alasan yang sangat konyol, yaitu berada di sisi cinta pertamanya. Mungkin cinta menghasilkan dopamin yang menghambat ketakutan di alam bawah sadar, memberikan pasien rasa aman dan kepuasan. Oleh karena itu, bos psikolog menyarankan karakter utama wanita juga harus mulai berkencan dan berpacaran. 3 hari yang lalu di sebuah perusahaan yang sedang merekrut aktor pengisi suara untuk karakter animasi Dewa Sungai. Semua orang dari seluruh negeri berbondong-bondong datang untuk mendaftar audisi, termasuk Fang Yan, pemeran utama wanita kita. Dia dan 2 temannya lagi datang untuk melamar, dan orang pertama yang memasuki ruang mimpi itu adalah Fang Yan. Dengan kemampuan pengisi suara yang tiada duanya, dia dengan cepat memenangkan hati para juri. Di sisi ini kita bertemu Shi Meng, yang dijuluki Presiden Shi. Dia adalah CEO perusahaan konsep dan juga memimpin perusahaan produksi film terkemuka di negara itu. Pendapatan film yang diproduksi mencapai lebih dari puluhan miliar. Keinginannya adalah untuk dapat membangun pasar film kekuatan ilusi Rangtung Chua. Di ruang wawancara, Fang Yan melanjutkan ke bagian tes kedua. Tak disangka, kali ini adalah pengisi suara film horor yang membuatnya takut. Teringat masa mudanya yang menakutkan, dan langsung pingsan. Sejak kecil dia sudah menderita penyakit aneh. Begitu ketakutan, Fang Yan akan menjadi seperti kesurupan, butuh belasan jam baru bisa sadar kembali. Karena itu, dia sering menjadi orang aneh di mata semua orang. Diajak dan diisolasi, saat keluar Fang Yan juga berfantasi seperti dalam cerita di mana saat menghadapi kesulitan atau kesedihan, pangeran sering muncul untuk melindungi dan menjaganya. Tepat pada saat itu Shi Meng juga baru saja turun dari mobil, tetapi dia bukanlah pangeran seperti yang Fang Yan pikirkan karena mereka hanya baru berpapasan saja. Pindah adegan, Zhuo Jiao dan Wei Lin sedang dalam perjalanan mencari cinta sejati untuk Fang Yan. Karena sebelumnya dokter telah mengatakan jika ingin mengakhiri fenomena somnambulisme, dia harus menemukan cinta sejati dalam hidupnya. Ketiganya berani menggunakan kompas sebesar nampan untuk mencari cinta, tetapi sayangnya setelah berlari 3 putaran masih belum ada yang muncul. Tiba-tiba teringat bahwa hari ini Shi ada acara temu penggemar sehingga ketiganya pergi ke sana untuk menonton. Hanya saja tidak ada tiket undangan jadi tidak bisa masuk. Saat ini Shi sedang menampilkan lagu Nenekku-Nenekku untuk semua orang. Dia berhasil memenangkan hati penonton di bawah. Hanya Shi Meng yang tidak tersentuh. Di luar karena memiliki kartu karyawan perusahaan, Wei Lin diizinkan masuk lebih dulu. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat keributan dan kerusuhan, menciptakan kondisi bagi 2 orang lainnya untuk masuk bersamanya. Di dalam, seorang aktor terkenal naik ke atas panggung mengumumkan pembatalan kontrak dengan konsep sinema. Mendengar ini Shi Meng maju menyerang tetapi malah dilempari air oleh penggemar berat Shi. Dia tidak mundur, sebaliknya, dia mengucapkan banyak kata-kata tegas yang cukup untuk meyakinkan orang-orang di sana. Setelah itu, ketika Shi keluar, kerumunan penggemar beratnya menyerbu untuk meminta tanda tangan, membuat Fang Yan kembali merasa takut dan masuk ke mode somnambulisme. Dia berjalan seperti zombie di seluruh gedung sampai dia bertemu Shi Meng. Tepat ketika Fang Yan hampir jatuh, dia menahannya dan pada saat yang sama Fang Yan tertidur lelap dan bersandar di pelukannya. Setelah sadar kembali, Fang Yan merasa seperti ada seseorang yang memeluknya saat dia sedang somnambulisme. Namun bayangan itu hanya sekilas sehingga dia tidak tahu pasti siapa itu. Zhuo Jiao dan Wei Lin melihat dia cepat sembuh saat bersama orang ini lalu menebak bahwa itu adalah takdir Tuhan. Dia punya pemberitahuan tentang pertemuan Shi hari ini. Fang Yan penasaran dan melihat pria ini mengenakan baju putih. Dia menebak bahwa dialah yang memeluknya. Zhuo Jiao meminta Fang Yan untuk segera mengirim pesan kepada Shi dan meminta peran pengisi suara. Dia ragu-ragu sebentar tetapi kemudian memutuskan untuk mengirim pesan kepadanya. Fang Yan mencoba mengisi suara 1 segmen lalu mengirimkannya kepada Shi. Dia melihat ada notifikasi dari akun tambahan lalu mendengarkannya dan langsung mendapat inspirasi untuk menciptakan musik baru. Di sisi ini Shi Meng juga mendengarkan segmen pengisi suara Fang Yan dan kebetulan juga berjalan melewati tempat dia duduk. Melihat hujan turun dan dia tidak membawa payung, Fang Yan segera membawakannya. Keduanya berhadapan dan saling pandang, dan Shi Meng menyadari bahwa dia adalah orang yang dia temui di lobi gedung tempat acara itu. Fang Yan melihat hujan deras dan mengundang Shi Meng untuk mampir sebentar ke tokonya. Shi Meng setuju untuk masuk dan berkeliling tempat itu. Dia merasa itu sama saja dengan toko-toko piringan hitam lainnya. Ketika Fang Yan secara tidak sengaja menyentuh set piringan hitam yang terbatas panjangnya, piringan itu hampir jatuh menimpa kepalanya. Untungnya Shi Meng berada di sana tepat waktu untuk menahannya. Keduanya saling pandang lagi dengan penuh gairah. Melihat Shi Meng sering memperhatikan kaset dan
piringan hitam Shi, Fang Yan segera memperkenalkannya dari A sampai Z. Setelah itu dia menceritakan tentang takdir kepada Shi Meng, tetapi dia sama sekali tidak tertarik. Fang Yan bersikeras menjelaskan takdir kepadanya lalu bertaruh dengan Shi Yi tentang sesuatu. Keduanya akan berdiri menghitung orang-orang di luar sana. Jika di antara 10 orang yang lewat ada satu pasangan, maka itu adalah takdir. Shi Meng menerima taruhan ini lalu mulai menghitung bersama Fang Yan. Sampai orang ke-10, memang benar ada sepasang kekasih yang membuat dia semakin percaya pada takdir. Dia kemudian memberikan piringan musik kepada Shi Meng sebagai hadiah takdir yang dia bicarakan dengannya. Shi Meng tidak kekurangan uang. Setelah Fang Yan masuk ke dalam, dia langsung memindai kode untuk membayar. Shi Meng mendatangi adiknya, Shi. Dia tahu bahwa akhir-akhir ini Shi kesulitan mendapatkan inspirasi untuk berkarya, jadi dia membawakan piringan musik yang baru saja diberikan Fang Yan kepadanya. Shi tidak suka kehadiran kakaknya di sini tetapi tetap menuruti perkataannya dan menyalakan piringan musik itu. Setelah mendengarkan, Shi Meng memberitahu bahwa perusahaan musik dan perusahaannya telah menandatangani kontrak. Jika Shi ingin bekerja sama dengannya, dia harus melaluinya. Merasa dirinya sudah dikuasai oleh kakaknya, Shi ingin Shi Meng mengajukan syarat. Dia berkata ingin Shi Meng menjadi pemeran utama pria di Shuijing adegan air lalu pergi. Di sisi ini, Fang Yan sedang membersihkan rumah dan menemukan barang milik Shi Meng yang terjatuh. Tepat saat ini Zuo Jiao dan Wei Lin juga kembali. Temannya memberitahu Fang Yan bahwa Shi akan ikut berakting dalam Shuijing Yu adegan air dan benda. Karena hal inilah, keduanya ingin Fang Yan mendaftar slot pengisi suara di Shuijing adegan air agar bisa dekat dengan Shi dan menjalin cinta. Shi Meng baru menyadari barang pentingnya telah jatuh hilang. Itu adalah hadiah yang diberikan ayah mereka kepada kedua bersaudara itu saat kecil sehingga sangat penting. Keesokan harinya Zuo Jiao mengantar Fang Yan ke tempat pendaftaran pengisi suara. Ketika Fang Yan pergi ke toilet, Zuo Jiao secara tidak sengaja mendengar Hao Yinjun sedang menjelek-jelekannya di sana. Ternyata keduanya adalah mantan pacar. Hao Yinjun terus menjelek-jelekkan Zuo Jiao tanpa henti tanpa tahu dia duduk di belakang. Apa-apaan dia meninggalkan Zuo Jiao atau Zuo Jiao memohon untuk kembali membuatnya tidak bisa duduk diam lagi. Zuo Jiao pindah ke meja dan mengungkap wajah asli Hao Yinjun di depan rekan-rekannya, membuat pria itu sangat marah. Selanjutnya Zuo Jiao dan Fang Yan pergi untuk wawancara. Hao Yinjun adalah orang yang bertanggung jawab atas penyensoran tetapi ketika dia melihat Zuo Jiao di sini, dia langsung menyingkir tidak mau bekerja lagi. Tepat pada saat Shi Meng ada di sini, dia langsung masuk untuk menguji kedua gadis itu. Mengetahui Fang Yan datang ke sini ingin memerankan Dewa Rubah agar bisa berakting bersama Shi, dia langsung tidak setuju. Mengatakan mereka berdua tidak ada kelebihannya meskipun Fang Yan sudah menjelaskan. Dia marah keluar dan menunjuk ke wajah Shi Meng sambil menunjukkan boneka angsa yang dia jatuhkan. Shi Meng terkejut melihat barang miliknya ada di tangan Fang Yan, takut dia akan membuangnya. Jadi dia hanya bisa berdiri mendengarkan makian. Shi Meng kemudian berdiskusi dengan Hao Yinjun untuk bisa bertemu dengan kedua gadis tadi. Hao Yinjun menjadi yang pertama pergi mencari rumah mereka berdua. Setelah itu Shi Meng juga datang untuk menegosiasikan masalah ini. Sekarang Fang Yan baru tahu dia adalah direktur produksi Shuijing Yu adegan air dan benda. Fang Yan sama sekali tidak ingin bekerja sama dengan Shi Meng karena sebelumnya dia sudah mencela dia. Namun setelah berdiskusi dengan Zuo Jiao, dia setuju untuk bekerja sama dengannya dengan syarat Shi Meng harus membawanya bertemu Shi. Setibanya di rumah presidensi, dia baru tahu bahwa hari ini adalah ulang tahun Nyonya Ling. Melihat itu, Fang Yan berniat kabur karena dia belum menyiapkan hadiah apapun. Shi Meng tidak membiarkannya melakukan itu lalu menariknya masuk ke rumah untuk bertemu ibunya. Sang ibu cukup terkejut melihat putranya membawa pulang gadis ini karena selama ini dia belum pernah mendengar putranya menyebut nama gadis manapun. Setelah sesi perkenalan, Shi Meng menyelipkan hadiah ke tangan Fang Yan agar dia berikan kepada ibunya. Di dalamnya adalah shawl angin hangat dari perancang busana Vivian. Itu juga merupakan model shawl yang paling disukai Nyonya Ling. Setelah itu Shi Meng menunjukkan tempat Shi agar Fang Yan menemuinya tetapi ketika dia melihatnya, hatinya dipenuhi kebingungan. Dia harus keluar dan berlatih lagi sebelum bertemu Shi tetapi tidak tahu dia sudah muncul dari belakang. Melihat dia adalah pengisi suara, Shi dengan senang hati berkenalan. Setelah itu keduanya masuk untuk berbicara berdua. Fang Yan tanpa ragu menyerahkan rekam medisnya lalu mengatakan dia ingin berada di sisinya agar bisa sembuh dari somnambulisme dunia persilatan. Dia menyetujui hal ini dengan Fang Yan lalu berpesan agar Fang Yan mengirim pesan pribadi jika membutuhkannya. Keluar, dia sedih, apalagi Shi Meng juga memintanya menandatangani kontrak. Nyonya Ling melihat kedua orang ini cocok satu sama lain dan ingin Hao Yinjun mendekatkan mereka. Sesampai di rumah, Fang Yan sedih karena tidak cocok dengan Shi. Zuo Jiao melihat itu lalu punya rencana agar Fang Yan bisa mendekati Shi. Keesokan harinya Zuo Jiao langsung menemui Hao Yinjun dan memintanya membantu mendekatkan Fang Yan dan Shi.
Hao Yingjun sedikit cemas mendengar nama Shi karena Nyonya Ling ingin dia membantu Xi Meng mencintai Fang Yan. Hao Yingjun sangat canggung saat ini, tetapi setelah perhitungan yang cermat dia setuju untuk membantu Zhuo Jiao di pihak ini. Zhuo Jiao kemudian datang untuk memberitahu Fang Yan dan mengabarkan kepada temannya bahwa Hao Yingjun akan membawa Nyonya Ling menemuinya. Fang Yan sedikit khawatir, tetapi karena penyakit anehnya, dia harus mencoba baru tahu. Hao Yingjun kemudian membawa Nyonya Ling dan langsung ke topik utama. Fang Yan ingin berada di sisi Shi, tetapi Nyonya Ling tidak menginginkan itu. Ibu ingin dia berada di sisi Xi Meng karena sekarang dia sudah dewasa tetapi belum punya kekasih. Nyonya Ling ingin Fang Yan menjadi asisten sekaligus pembantu rumah tangga untuk putranya. Dengan begini dia bisa lebih mudah mendekati Shi dan juga bisa membantu dia sembuh dari somnambulisme dunia persilatan. Melihat kesempatan ini bagus, Fang Yan langsung setuju. Dia menandatangani kontrak dan diberikan kunci rumah putranya oleh Nyonya Ling. Fang Yan tiba di sana dan didukung penuh oleh kedua temannya. Dia mulai bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Malam harinya, ketika Xi Meng pulang, dia melihat rumahnya sangat bersih. Dia tidak berpikir apa-apa, tetap sangat normal sampai dia mendengar suara. Keluar baru melihat Fang Yan di sini dan diberitahu olehnya bahwa mulai sekarang dia akan menjadi asisten sekaligus pembantu rumah tangganya. Mengetahui ibunya yang melakukan hal ini, Xi Meng langsung meneleponnya ingin ibunya menarik Fang Yan kembali. Nyonya Ling tidak mendengarkan tetapi memberitahunya bahwa dia telah membuat kontrak agar Fang Yan merawatnya selama 2 bulan. Melihat Xi Meng masih belum setuju, Nyonya Ling langsung mengambil foto-foto masa bayi Xi Meng untuk mengancam, jika dia menolak, dia akan mengunggah foto-foto itu ke internet. Fang Yan juga demikian, tidak ingin berada di sini sama sekali, jadi dia menelepon Zhuo Jiao memintanya memeriksa kembali kontrak. Zhuo Jiao melihat jika melanggar kontrak dengan pihak lawan akan didenda 1 juta yuan, dia langsung putar balik menyarankan Fang Yan untuk tetap di sana karena 2 bulan hanya 60 hari saja. Xi Meng menelepon Hao Yingjun karena tahu dia dan ibunya yang merencanakan permainan ini. Hao Yingjun tidak berani mengangkat telepon karena tahu jika sekarang mengangkat telepon sama saja dengan menjerumuskan diri ke sarang macan. Namun dia tetap tidak bisa lari karena ada rintangan yaitu Zhuo Jiao. Ketika Zhuo Jiao tahu dia membuat kontrak ini, dia mendatanginya untuk menggoda Hao Yingjun tetapi kemudian mengikatnya dengan dasi. Di sisi ini Xi Meng sangat kesal karena ada satu beban baru di rumahnya. Pagi berikutnya ketika bangun, Fang Yan bahkan sengaja membangunkan dia dengan puisi yang baru dia buat yang membuat dia semakin marah. Sarapan sudah dia siapkan, ada hadiah tambahan yaitu rambut palsu yang membuat Xi Meng ketakutan dan mengusirnya. Dia kemudian pergi ke perusahaan dan diberitahu bahwa kontrak Xi telah ditandatangani dan peran-peran lain juga sudah sampai tahap akhir. Sekarang hanya tersisa Lin Lin. Wei Lin kemudian membawa kabar baik untuk Fang Yan. Di tangannya ini adalah kontrak antara perusahaan dan dia. Keinginan Fang Yan untuk memerankan Dewa Rubah juga menjadi kenyataan, membuatnya cukup gembira. Bahkan Hao Yingjun terkejut ketika Xi Meng setuju untuk membiarkan seorang pengisi suara wanita yang tidak sejalan dengannya bekerja di sini. Xi Meng kemudian menemui Lin Lin. Dia takut dirinya adalah mantan pacar Yiming sehingga berpikir Xi Meng tidak akan setuju dia bergabung. Hanya saja dia sangat setuju dan tidak peduli dia adalah orangnya siapa. Yang penting sekarang dia bekerja sama dengannya, jadi yang perlu dilakukan adalah berakting dengan baik. Di lift, Lin Lin karena sifatnya yang suka mencari uang sejak lama, terus mengatakan kepada Xi Meng bahwa dia sendirian membutuhkan seseorang untuk merawatnya. Tepat ketika Fang Yan berjalan ke lift, lift itu langsung tertutup, lalu terbuka lagi, dan dia ditarik masuk oleh Xi Meng. Dia bahkan dengan santai merangkul bahunya, menunjukkan kasih sayang kepada Lin Lin yang membuat gadis itu sangat kesal. Tetapi ketika Lin Lin pergi, Xi Meng melepaskan pelukan mereka dan mengusir Fang Yan dengan kejam. Tiba-tiba teleponnya berdering, di seberang sana adalah Manajer Shi. Mereka mengatakan setuju untuk bekerja sama dengan Fang Yan dan mengundangnya datang segera. Di sisi ini Hao Yingjun diam-diam datang mencari Zhuo Jiao. Dia berlari pulang dan melihat pria ini mengendap-endap, dia langsung mengajaknya masuk ke rumah. Hao Yingjun datang ke sini bukan karena apa-apa, hanya ingin menjalin hubungan baru lagi dengan Zhuo Jiao. Dia tidak setuju dan malah mengatakan dia sangat mengganggu. Tiba-tiba seorang anak kecil muncul memanggil Hao Yingjun sebagai ayah, lalu menoleh memanggil Zhuo Jiao sebagai ibu, yang membuat Hao Yingjun sangat bingung. Di sisi ini Fang Yan juga menemui Shi. Dia tanpa ragu menunjukkan keahlian bermain piano dan memamerkan lagu baru yang dia ciptakan untuk meminta maaf padanya, yang membuat Fang Yan merasa sangat luar biasa. Tentu saja Fang Yan sudah lama memaafkan Shi. Selain itu Shi juga mengabulkan 3 permintaan Fang Yan. Pertama, dia ingin tanda tangan Shi. Dia juga ingin Shi menulis 2 baris puisi yang dia ciptakan. Ketika Fang Yan kembali, Shi bahkan memakaikan jaketnya. Malam itu dia pulang ke rumah Xi Meng merayakan bersama teman-temannya melalui FaceTime.
Fang Yan disarankan oleh Zhuo Jiao untuk mematikan alat pengukur volume suara. Setelah berbicara sebentar, Wei Lin menyarankan dia untuk live stream di aplikasi perusahaan. Jadi Fang Yan langsung mencoba live stream. Tak disangka Xi Meng pulang tepat pada saat ini. Dia terkejut melihatnya dan bahkan menyalakan kembang api kertas. Melihat Fang Yan berbuat ulah di rumahnya, Xi Meng menambahkan peraturan melarang dia makan camilan di rumah dan melarang mematikan alat pengukur volume suara. Setelah Xi Meng masuk untuk tidur, dia sengaja menghapus sebagian denda, lalu masuk ke kamar mandi untuk live stream. Fang Yan membaca dialog dengan beauty blender. Tepat saat live stream sedang seru, Xi Meng entah dari mana muncul seperti dewa, meminta kamar mandi. Hati PHN Gengon hampir melompat keluar saat melihat Di MNH. Sementara itu, Hi MNH yang tidak tahu apa-apa sudah mandi di depan layar ponsel yang sedang melakukan siaran langsung. Setelah ingat, PHN Gengon terkejut dan mencari cara untuk menyelamatkan. Dia berani mengambil risiko, memejamkan mata dan masuk untuk mengambil ponsel. Tetapi karena badannya sebesar gajah, dia ketahuan oleh DNHT. Dia dengan cepat mengusirnya keluar disertai rasa kesal. Keesokan paginya, dia mengunci akunnya dan bahkan ingin Hach Antun memecatnya. Maka, dengan kepala yang penuh trik, Hach Antun mengorbankan sebuah rencana untuk DMNH. Dia pulang dan mengambil ular palsu untuk menakutinya. Siapa sangka, saat mencobanya, PHN Gengon sama sekali tidak takut. Baik ular palsu maupun trik palsu itu tidak berguna. Bahkan, dia mengembalikannya padanya. Sesampainya di sana, PHN Gengon menelpon Tegiao menanyakan cara membuat DMNH senang. Karena penyakit yang dideritanya, dia sangat ingin membahagiakannya. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamarnya. PHN Gengon keluar dan listrik sudah padam semua. Dia menelpon DMNH tapi saat menemukan ponselnya, PHN Gengon malah melihat boneka menyeramkan. Begitulah dia jatuh sakit dan berjalan sambil tidur. DMNH tidak tahu tentang penyakitnya jadi dia hanya berdiri menonton. Dia melihat PHN Gengon salah langkah lalu berlari keluar untuk menahannya. Tetapi saat itu dia sudah tertidur dalam pelukannya. DMNH melihatnya dan mengira dia pingsan lalu menelpon dokter. Mereka menyuruhnya melepaskan sebagian pakaian PHN Gengon. Maka DMNH menutupi PHN Gengon dengan jaketnya lalu mengambil gunting untuk memotong bajunya. Dia bahkan ingin memberinya napas buatan tapi PHN Gengon sudah bangun tepat waktu. DMNH sangat ketakutan sampai kaku. PHN Gengon bangun lalu membantunya mematikan panggilan dokter, kemudian lari ke kamar untuk ganti baju. Saat mencuci baju, PHN Gengon berpikir mengapa dia bangun begitu cepat. PHN Gengon mengira yang membantunya adalah jaket DNHT, tapi setelah diingat-ingat, jaket itu sudah dibawa untuk dicuci. PHN Gengon kembali ke kamar dan menelepon Tegiao. Maka Tegiao langsung menyuruhnya mengambil beberapa barang DNHT untuk dicium perlahan. Di sisi lain, DMNH yang sudah mengetahui kejadiannya menyeret PHN Gengon untuk menjadi asistennya. Setelah itu DMNH keluar makan malam dengan PHN Gengon dan keduanya tersipu malu. PHN Gengon menjelaskan bahwa dia menderita penyakit vertigo. Sementara itu, DMNH mengatakan bahwa boneka itu dibawa pulang untuk proyek filmnya. PHN Gengon melihat dia menyesal seperti itu lalu memintanya mengambil aromat DNHT. Mulutnya menolak, tetapi keesokan paginya dia menyuruh Hach Antun mengambil aromat DNHT. Meskipun Hach Antun tidak mengerti, dia tetap harus menurutinya. Dengan cepat, benda beraromat DNHT dikirim ke tempat PHN Gengon. Tetapi itu hanyalah rekaman suara napas. PHN Gengon langsung marah dan membuangnya ke tempat sampah. Setelah itu dia menelpon dokter, memintanya untuk memanggil DNHT juga. Dia mengatakan bahwa dirinya bisa sadar berkat aromat DNHT. Jadi, saat ini dia ingin meminta sebuah barang darinya yang memiliki aromanya. Dokter juga membantunya bicara, jadi DNHT setuju. Dia langsung membawanya ke ruang pakaiannya agar PHN Gengon bisa memilih sesuka hati. Melihat dia terlalu lama di dalam dan belum memilih apa-apa, dia menyarankan sebuah baju padanya tapi itu terlalu mahal, dia tidak berani menerimanya. Maka DNHT membawanya keluar ke ruang kerja agar dia memilih barang yang tidak terlalu mahal tapi memiliki banyak kenangan dengannya. Maka dia tidak berani menerimanya lagi. DNHT dengan cepat memilihkan trompet kayu untuknya. Benda itu juga punya makna besar, tapi kali ini DNHT memaksanya menerimanya, daripada PHN Gengon mengambilnya sebagai permintaan kedua. Setelah itu PHN Gengon kembali ke kafe lalu mulai berbicara dengan trompet. Velam untuk menghentikannya berdialog, bertanya tentang pengisian suara film padanya. PHN Gengon langsung membacakan satu bagian dialog. Kualitas suaranya masih sangat bagus tapi dialognya kurang alami. Oleh karena itu, dia bertanya pada sutradara. Dia mengatakan yang kurang darinya adalah kepolosan karena karakter utama dalam film awalnya adalah seekor angsa. Dia tidak mengerti pikiran angsa. Maka Velam menyarankan agar dia memelihara seekor angsa. Malam itu DMNH
Ha pulang dan melihat rekaman suara DNHT di atas meja. Dia langsung membuangnya ke tempat sampah. Dia baru saja akan masuk kamar. Dia melihat Phaen Gangwon sedang berbicara dengan seseorang. DMNH mengetuk pintu, lalu Phaen Gangwon keluar dan bersikeras tidak membiarkan DMNH membukanya. DMNH mengira Phaen Gangwon membawa seseorang pulang dan bersikeras ingin membuka pintu, tetapi malah terkena bulu angsa. Keduanya langsung berlarian mengejarnya untuk menangkapnya. Tetapi angsa itu terus berlari kemana-mana. Meskipun keduanya sudah berusaha keras, mereka tidak berhasil menangkapnya. Setelah berhasil ditangkap, seluruh rumah sudah penuh dengan bulu angsa. Phaen Gangwon dengan cepat mengatakan itu adalah properti untuk dia berlatih dialog. Tetapi DMNH tidak peduli. Dia hanya ingin angsa itu segera menghilang. Saat berbicara dengannya, angsa itu memberi DMNH hadiah berupa kotoran. Dia langsung melepaskan sepatunya lalu mengusir Phaen Gangwon dan angsa sialannya itu keluar. Phaen Gangwon di luar masih berbicara dengan angsa sampai lampu di luar bermasalah. Phaen Gangwon lalu menelepon DMNH untuk meminta belas kasihan. Awalnya dia bersikeras tidak mengizinkannya masuk rumah. Sampai lampu di luar rusak, dia di luar ketakutan sambil memeluk angsa. Maka DMNH pun luluh dan membukakan pintu untuknya masuk. Phaen Gangwon sebagai ucapan terima kasih memotong apel berbentuk angsa untuk memohon agar hewan peliharaan barunya diizinkan hidup oleh DMNH. Dia juga sekalian mengembalikan trompet kayu yang dulu. DMNH yang baru saja merasa senang, kembali melihat trompet yang diberikan DNHT padanya. DMNH sangat marah sehingga hanya bisa masuk ke ruang koleksi ayahnya untuk mengenang kenangan indah saat ayahnya masih ada di sana. DMNH baru saja keluar dari ruangan itu dan melihat Phaen Gangwon dan angsa sedang membuat kekacauan di kamar mandi. DMNH membantunya menangkapnya tetapi keduanya tidak sengaja berciuman. Begitulah keduanya kehilangan ciuman pertama. Phaen Gangwon karena malu langsung berlari ke kamar berteriak histeris. Sementara itu, DMNH di luar minum air untuk menghilangkan ketegangan. Dia teringat saat-saat bertabrakan dengan Phaen Gangwon selalu terasa berbeda. Mungkin itu cinta. Keesokan paginya DMNH memasukkan trompet DNHT ke kandang angsa. Agar trompet itu penuh kotoran angsa, Phaen Gangwon hanya bisa membawa trompet itu dengan sedih. Setelah itu, DMNH baru saja sampai di kantor. Sutradara sudah masuk dengan marah mengeluh karena dia menyisipkan iklan pembalut di film. Mendengar itu, dia mendatangi Chevin Chow. DMNH sama seperti sutradara, tidak ingin film kehilangan esensinya hanya karena beberapa iklan. Tetapi Chevin Chow berbeda, dia hanya memikirkan uang dari para investor. Di rumah DNHT, Phaen Gangwon mendengarkan musik film yang diciptakan oleh DNHT. Tentu saja dia sangat menyukai lagu-lagu itu, tetapi dia masih merasa bersalah karena membiarkan trompetnya terkena kotoran. Dia awalnya memilih kata-kata untuk memberitahu DNHT. Siapa sangka, apa yang ada di pikiran Phaen Gangwon malah terucapkan semua. DNHT tidak berkata apa-apa dan hanya membantunya memunguti bulu angsa lalu mendengarkannya bercerita tentang angsa itu. Setelah mendengarkan, DNHT memberinya syal lalu mengatakan bahwa dia tidak peduli trompet itu terkena kotoran. Phaen Gangwon saat itu hanya bisa berterima kasih padanya dan berjanji akan melindungi syal itu. Setelah itu Phaen Gangwon tiba-tiba mendapat kabar bahwa sutradara menghilang. Phaen Gangwon khawatir, sementara DNHT mengira dia takut kehilangan pekerjaan, tetapi dia hanya mengkhawatirkan perasaan sutradara. Di sisi lain, DMNH mencari sutradara kemana-mana dan terus mengirim pesan padanya karena jika besok sutradara tidak muncul, film itu akan dibatalkan oleh Chevin Chow. Menjelang malam Phaen Gangwon baru kembali ke rumah DMNH. Melihat ekspresi bingung DMNH, dia memutuskan untuk membantunya mencari sutradara. Sementara itu, DMNH di kamar mendengar suaranya bermain game, dia baru saja ingin memarahinya. Phaen Gangwon mengatakan dia sedang bermain dengan sutradara. Setelah pertandingan, dia langsung menggunakan nada suara berbeda untuk merayu sutradara. Saat sedang mengobrol, dia tiba-tiba menyinggung kembali penyakitnya. Hal itu membuat sutradara teringat akan ekspresi bingungnya. Kemudian sutradara mengatakan bahwa dia ada di stasiun kereta untuk menyemangati Phaen Gangwon melawan penyakitnya. DMNH dengan cepat mengantar Phaen Gangwon ke stasiun kereta. Saat sedang di jalan ada mobil yang sedang memindahkan barang di depan. DMNH terpaksa meninggalkan mobilnya. Dia berencana lari ke stasiun kereta tapi Phaen Gangwon malah salah langkah sehingga DMNH harus menggendongnya. Dalam perjalanan dia bertanya tentang penyakit Phaen Gangwon, tetapi emosinya sekarang sudah stabil. Di sampingnya, DMNH malu sampai wajahnya memerah. Dia takut kehilangan muka jadi hanya beralasan sedang kedinginan. Maka Phaen Gangwon melepas syal dan memakaikannya pada DMNH. Untungnya setelah itu mereka berhasil naik taksi ke stasiun kereta. Setelah sampai di sana keduanya buru-buru mencari sutradara dan baru menemukannya setelah setengah hari. Saat itu sutradara baru sadar dia telah ditipu perasaannya oleh Phaen Gangwon dan bahkan ditangkap oleh DMNH untuk dibawa kembali. Dia membawa sutradara ke klub malam dan keduanya minum sambil mendiskusikan film itu. Phaen Gangwon mengetahui DMNH rela mengeluarkan uang pribadinya untuk membatalkan iklan pembalut itu. Setelah itu mereka bertiga pergi ke jalanan untuk mengobrol. Phaen Gangwon menceritakan kepada keduanya alasan dia menjadi pengisi suara.
karena orang-orang di sekitarnya merasa senang mendengarnya berbicara. VMNH tidak mendengarkan lalu membantunya mengikat kembali syalnya. Tatapan mata mereka membuat PHN Gengon tersipu. Di rumah DMNH, dia dan sutradara melanjutkan minum. Sutradara melihat PHN Gengon di sana lalu bertanya apakah mereka tinggal bersama. Siapa sangka DMNH mengakuinya. Sutradara melihatnya lalu tidur di sofa, membuat PHN Gengon tidak berdaya mengambil selimut untuk menyelimuti sutradara lalu menarik DMNH ke kamar. Pria ini malah tidak mau pergi dan rebahan di pangkuannya untuk tidur. PHN Gengon melihat dia tidur pulas berniat membalas dendam atas saat-saat dia menindasnya, tetapi karena DMNH terlalu tampan, dia mengurungkan niatnya. PHN Gengon kembali ke kamar tidur sementara DNHT mengunggah foto syal yang dia berikan padanya. Tengah malam DMNH terbangun. Begitu membuka ponsel, dia langsung melihat foto yang diunggah DNHT. Dia baru tahu PHN Gengon kembali menerima barang dari DNHT. Keesokan paginya, DMNH dan sutradara mengajak Angsa berjalan-jalan. Gadis-gadis melihat angsa itu lucu lalu datang untuk memotret angsa itu. Mereka bahkan tidak lupa menyebutkan shell DNHT yang membuat DMNH kesal lalu membawa angsa itu kembali ke rumahnya. PHN Gengon sedang membersihkan dan melihat bulu angsa di kamar ayahnya. Dia awalnya berniat masuk untuk membersihkan tetapi malah tidak sengaja merusak lemari yang dibuat ayahnya. Dia hanya mengira itu lemari biasa dan langsung membuangnya untuk membelikan DMNH yang lain sebagai ganti rugi. Beberapa saat kemudian DMNH pulang dan memberitahunya bahwa sore ini akan ada wawancara dengan karakter yang dia sulih suarakan. PHN Gengon langsung berdialog dengan angsa. DMNH kembali ke kamar ayahnya dan menemukan lemari itu hilang. PHN Gengon dengan cepat masuk untuk menjelaskan tetapi DMNH tidak mendengarkan. Mendengar PHN Gengon mengatakan dia sudah membuang lemari itu, DMNH langsung pergi ke tempat sampah untuk memeriksa tetapi tidak menemukan lemari apapun. Dia menelepon perusahaan pembuangan sampah. Awalnya berniat pergi ke tempat sampah untuk mencari tetapi mendengar kabar bahwa LGP Hunhan sedang mengadakan upacara duka untuk ayahnya. Dari mulut orang-orang yang banyak bicara, dia mengetahui ayahnya yang bernama Qin Hoa telah hilang selama lebih dari 20 tahun. Dan penyebabnya adalah Qin Hoa pergi mencari DMNH tetapi DMNH kembali lebih dari 20 tahun yang lalu. Qin Hoa masih belum kembali. Saat ini DMNH juga sudah datang. Baginya Qin Hoa ayahnya tidak pernah mati. Dia menjadi semakin marah ketika ibu dan DNHT mengadakan upacara duka tanpa memberitahunya. Chevin Chow dan LGP Hunhan datang menasihati DMNH untuk tenang. Tetapi DMNH menjadi semakin marah dan mempertanyakan semua orang. DNHT mengatakan bahwa ayahnya sudah meninggal. Dia langsung dipukul dengan keras. Keduanya berniat saling menyerang tetapi untungnya orang-orang di sekitar menahan mereka. Sementara itu, ibu DMNH saat itu hanya bisa memegang foto Qin Hoa, ayah, dan dia tidak ingin kedua bersaudara itu berkelahi. Mendengar itu, DNHT datang menghibur ibunya. Sementara DMNH pergi, dia belum bisa menenangkan emosinya tetapi sudah harus pergi ke kantor untuk bekerja. Di kantor, Lina kembali berusaha mengambil hati asisten Lam Lam. Tetapi dia melihat PHN Gengon mendapat peran utama sebagai pengisi suara. Maka Lina merencanakan untuk mencelakai PHN Gengon. Saat PHN Gengon pergi ke toilet, asisten itu datang mengajaknya berkenalan. Setelah itu dia berpura-pura sakit perut dan memintanya mengambilkan barang untuk Lam Lam. PHN Gengon yang memang baik hati langsung setuju. Di ruang properti PHN Gengon hanya melihat benda-benda menyeramkan. Setelah itu lampu tiba-tiba padam, PHN Gengon lari ke pintu, Lina malah memasang wajah seram untuk menakutinya. Maka PHN Gengon langsung jatuh sakit. Lina menariknya ke tengah kantor. Untungnya Tegiao datang tepat waktu, membawanya pergi dan juga membantu PHN Gengon menelepon DNHT. DMNH melihatnya kambuh penyakitnya yang lama lalu menggendongnya kembali ke kamarnya. Saat digendong dia sudah tertidur pulas. Tetapi Tegiao sama sekali tidak menyadarinya. Setelah itu DNHT datang memeluk PHN Gengon tetapi dia tidak bangun. Melihat dia belum sadar, DMNH langsung menelepon dokter. Sementara DNHT mencium keningnya. Maka PHN Gengon pun terbangun dalam keterkejutan DMNH. Dia membiarkan PHN Gengon dan Tegiao di dalam. Sementara dia sendiri keluar untuk berbicara dengan DNHT. Keduanya kembali berbicara tentang masalah pemakaman. DNHT menasihati DMNH agar tidak mengucapkan kata-kata yang membuat ibu sedih. DMNH juga sudah menyesal. Di tempat PHN Gengon, dia berpikir penyakitnya telah memburuk, sampai harus dicium baru bisa sadar. Tetapi yang dia takutkan adalah DMNH melihat DNHT menciumnya. Sementara di luar, DNHT percaya bahwa orang yang disukai PHN Gengon adalah dirinya. Dia menyatakan kepada DMNH bahwa dia dan PHN Gengon akan segera bersama. PHN Gengon baru saja keluar, matanya sudah tertuju pada DMNH. Tetapi dia malah mendapat ajakan jalan dari DNHT. Dia membawanya ke tempat karaoke. Bernyanyi adalah cara keduanya menghilangkan stres.
Phan Gengon langsung menyanyikan lagu riang seperti lagu Imlek. Keduanya senang menari-nari sementara DMNH di sisi ini bersedih dan berteman dengan alkohol. Hach Antun menyarankan DNHT daripada duduk di sini bersedih, lebih baik meminta maaf kepada LGP Haunhan karena tidak ada ibu yang tega menyakiti anaknya. Hach Antun juga menyarankan DMNH harus menurunkan egonya agar bisa membahagiakan orang yang dia cintai. Phan Gengon di luar sedang diantar pulang oleh DNHT. Lalu DNHT mulai bercerita tentang perselisihan antara dia dan saudaranya. DNHT saat itu mengira DMNH sengaja kabur sampai tersesat. Sementara DMNH mengatakan dia ditinggalkan oleh DNHT sehingga dia tersesat. Setelah Phan Gengon pulang, dia melihat DMNH tidur di sofa. Melihat DMNH terlihat tidak nyaman, Phan Gengon langsung membangunkannya untuk membawanya ke kamar tidur. Tapi begitu berdiri, DMNH langsung ingin muntah. Phan Gengon kesulitan sekali baru bisa membawa DMNH masuk kamar. Begitu berbaring, dia ingin melepaskan pakaiannya. Untungnya Phan Gengon dengan cepat menghentikan tindakan itu. DMNH kemudian minta minum. Tapi ketika Phan Gengon membawa air masuk, dia malah melihat DMNH duduk di dalam lemari pakaian. Saat itu dia seperti anak kecil yang minta Phan Gengon menyanyi untuknya. Karena dia tidak mau, DMNH mulai bernyanyi sendiri. Lalu dia mengoleskan bedak bayi kemudian mencium kening Phan Gengon agar tidak berbau DNHT lagi. Keesokan paginya, DMNH bangun bersiap untuk bekerja. Dia melihat ada bekas merah di kening Phan Gengon. Ternyata dia alergi terhadap bedak bayi. Maka Phan Gengon mengingatkannya tentang kejadian semalam. DMNH teringat lalu hanya ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Tiba-tiba dia menemukan lemari ayahnya sudah kembali. Ternyata Phan Gengon sudah pergi ke tempat sampah untuk mencarinya dan membawanya pulang. Mendengar itu, DMNH merasa menyesal karena sebelumnya bersikap buruk padanya. Melihat tali kain yang digunakannya untuk mengikat lemari, dia tiba-tiba merasa Phan Gengon juga menggemaskan. Saat itu Phan Gengon teringat ciuman semalam lalu tersipu. Kemudian Velam menelepon dan mengatakan malam ini perusahaan mengadakan pesta. DMNH menuruti saran Hach Antun dan berinisiatif mengantar LGP Haunhan ke bandara. Dia sama sekali tidak marah padanya, malah tetap seperti dulu, selalu peduli padanya. Malam itu di kantor, semua orang sedang asyik berpesta. Lam karena tidak bisa merayu DMNH lalu berlindung di sisi Chevin Chow. Chevin Chow bahkan demi Lam membuat angsa dari kaca. Phan Gengon sedang menunggu DMNH datang. Asisten itu lagi-lagi berkata pada Lam bahwa Phan Gengon dan DMNH memiliki hubungan yang tidak jelas, membuat Lam teringat saat di dalam lift DMNH karena ingin merawat Phan Gengon lalu mengabaikannya. Lam karena cemburu pada Phan Gengon lalu bertekad membuatnya malu. Tepat saat Velam pergi ke toilet, Chevin Chow malah bersemangat ingin berfoto dengan Lam. Maka Lam mengambil kesempatan menyuruh asistennya memanggil Phan Gengon untuk berfoto lalu menjatuhkan angsa dari kaca itu ke kolam air di dekat sana. Setelah itu Lam dan asistennya menuduh Phan Gengon lalu memaksanya turun ke kolam untuk mencari angsa itu. Phan Gengon berpikir angsa itu penting bagi DMNH lalu turun ke kolam untuk mencari, mengabaikan orang-orang di tepi yang menertawakannya. Phan Gengon akhirnya menemukannya tetapi sayangnya terpeleset dan jatuh. Tepat saat DMNH melihat adegan itu, dia langsung melompat ke bawah, membuang angsa itu lalu menggendongnya ke tepi. Dia melihat luka di tangannya lalu langsung marah dan menuntut untuk membatalkan kontrak dengan Chevin Chow. DMNH setelah itu memberikan Phan Gengon pakaian ganti lalu membawanya ke rumah sakit untuk diperiksa. Dokter mengatakan dia baik-baik saja. DMNH ingin membawanya ke departemen bedah untuk membalut lukanya. Dokter melihat luka kecil itu lalu menyuruh DMNH membalutnya sendiri di rumah saja. Setelah kembali ke rumah, DMNH membantu Phan Gengon membalut lukanya. Dan mengenai masalah Chevin Chow, DMNH memang sudah ingin membatalkan kontrak, bukan karena dia lalu marah. Setelah selesai dibalut, Phan Gengon baru tahu tangannya dililit seperti kaki babi. Keesokan paginya dia pulang ke rumah Tegiao untuk bermain. Dia juga disajikan ubi rebus oleh Velam. Dia melihat kaki babi Phan Gengon itu lalu berpikir dia dan DMNH sedang berkencan. Melihat Phan Gengon menyangkal, Velam langsung bertanya tentang kejadian semalam. Untungnya ada Tegiao datang menyelamatkannya dan bahkan ingin membantu Phan Gengon melepaskan perban. Tetapi Velam menghentikannya karena dia tahu itu adalah cara DMNH menunjukkan perasaannya. Tiba-tiba DNHT menelepon dan mengajak Phan Gengon berkencan di sebuah restoran. Setelah dia tiba di sana, dia baru tahu DNHT sudah menyewa seluruh restoran itu. Sementara itu, di rumah DMNH, dia meminta resep sup kaki babi kepada ibunya. Dia memasak sambil mendengarkan telepon, karena ini pertama kalinya dia terus canggung dan salah tingkah. Tetapi pada akhirnya dia berhasil memasak semangkuk sup kaki babi yang lezat. Malam itu, Phan Gengon diantar pulang oleh DNHT sampai ke rumah. Begitu sampai, DNHT langsung menanyakan tipe pacarnya. Tetapi Phan Gengon jomblo sejak lahir sampai sekarang, mana mungkin dia tahu tentang cinta. Saat itu DMNH juga keluar menunggu Phan Gengon pulang. Dia melihat Phan Gengon dan DNHT sedang berbicara dan tertawa gembira.
FNG yang melihat Shimeng lalu turun dari mobil dan berlari ke sisinya. Setelah itu masuk ke rumah baru dia sadar bahwa dia sudah memasak sepanci sup kaki babi. Meskipun dia sudah kenyang tapi ini masakan yang dia masak CHP jadi dia tetap ingin makan. Shimeng malah teringat waktu kecil pernah makan hidangan ini di negaranya. Melihat begitu FNG yang lalu memuji masakan yang dia masak luar biasa. Mendadak dia bertanya tentang cinta padanya membuat dia menyemburkan semua supnya. FNG yang buru-buru mengambil tisu memberikan padanya untuk mengelap tangan Shimeng. Setelah itu malah menasihatinya menjauhi Xie karena dia sangat mata keranjang. FNG yang mendengar begitu lalu ingin mengikuti Xie belajar sedikit pengalaman percintaan. Dia meminta Shimeng menyerahkan kamar mandi untuk keramas. FNG yang bermaksud melepas perban untuk keramas tapi Shimeng tidak mengizinkan, malah berkata dia membiarkan perban semakin lama akan semakin banyak uang. Tapi membiarkan perban membuat dia tidak bisa keramas. Melihat begitu Shimeng lalu memutuskan membantu FNG yang keramas. Dia duduk manis dan sekalian mengagumi ketampanannya. Shimeng penuh perhatian membelah rambut FNG yang tidak hanya itu malah berinisiatif membantunya memerankan adegan pengakuan cinta dalam film. Siapa sangka dia terlalu cepat mendalami peran. Tapi dia masih sempat menahan lalu mengakui cinta padanya. Sebaliknya siapa sangka FNG yang hanya mengira itu dialog membuat dia sedih lalu pergi. Beberapa hari kemudian dia bersama Zujio dan Wilin merayakan karena berhasil memerankan segmen tersulit. FNG yang berkata kepada semua orang bahwa ada Shimeng yang membantunya berakting. Mata percintaan Wilin bersinar lagi memastikan dia ada perasaan kepada Shimeng. FNG yang mendengar begitu lalu menyangkal Wilin malah memberikan beberapa tes perasaan kepadanya. FNG yang pulang ke rumah menguji coba pertama adalah merasa dia sangat seksi. Kedua adalah akan tanpa sadar ingin menjaga citra lembut di depannya. Ketiga adalah akan cemburu saat dia memuji gadis lain. Keempat akan adalah tanpa sadar tersenyum ketika melihatnya. Ketika dia disentuh olehnya wajahnya akan memerah. Jantung juga berdebar lebih cepat. Dia kembali ke kamar merasa dirinya benar-benar sudah suka Shimeng. Malam itu saat dia sedang bekerja, dia membawakan susu untuknya lalu mengajaknya pergi menonton film tapi film yang dia ajak tonton sudah dia tonton sebelumnya. FNG yang melihat begitu kecewa membuang tiket menonton film ke tong sampah. Keesokan harinya dia datang ke kafe musik untuk menyiram tanaman tapi suasana hatinya tetap saja kecewa. Tiba-tiba Shimeng mengirim pesan mengajaknya pergi menonton film jadi FNG yang sudah senang kembali. Sore hari dia datang ke bioskop membeli tiket terlebih dahulu. Siapa sangka karyawan malah salah sebut dari film horor menjadi film fiksi ilmiah. Di perusahaan Shimeng ingin pulang kerja cepat tapi sutradara tidak mengizinkan karena masih ada beberapa hal yang ingin dia selesaikan. Sampai jam tayang film FNG yang menghubungi Shimeng terus-menerus tidak berhasil. Dia akhirnya mengirim pesan kepada Zujio film yang hari ini dia tonton. Setelah itu Hyenge Jun sudah mengirimkan kepada FNG yang melihat foto Shimeng sedang bekerja. Melihat begitu dia masuk menonton film sendirian. Zujio tahu itu adalah film horor lalu memanggil Xie datang memberikan pertolongan. Di sisi ini Shimeng juga tahu dia pergi menonton film horor lalu bergegas pergi ke sana. Di bioskop saat ini FNG yang baru merasa ada sesuatu yang salah jadi sudah memejamkan mata keluar dari bioskop. Xie juga kebetulan baru sampai. Shimeng juga sampai tepat setelah itu tapi Xie lebih beruntung karena menemukan FNG yang terlebih dahulu. Sampai Shimeng tiba hanya melihat kedua orang itu sedang berpelukan. Dia setelah itu sedih lalu pulang membiarkan Xie menyetir mengantar FNG yang pulang ke rumah. Dia tidak tahu Shimeng sudah datang ke bioskop lalu curhat kepada Xie bahwa orang yang dia suka malah tidak suka padanya. Kembali ke rumah Shimeng dia baru melangkah masuk sudah melihat dia sedang duduk makan. Jadi dia duduk bersama makan dengannya. Dia juga bertanya tentang cinta padanya tapi Shimeng malah terang-terangan mengatakan cinta hanya penghalang baginya. Batas waktu 2 bulan mereka juga hampir habis. Dia juga membantunya mencari kamar terlebih dahulu agar setelah ini pindah keluar. Malam itu FNG yang kecewa memanggil Zujio keluar lari bersama dengannya. Awalnya ingin curhat masalah percintaan dengan Zujio. Siapa sangka teman wanitanya malah berkata tidak akan ada pria yang menerima dia memeluk dan mencium pria lain untuk menyembuhkan penyakit. Jadi dia memendam banyak pikiran sambil berlari dan menangis. Shimeng di rumah menunggunya kembali tetapi ketika FNG yang kembali dia malah kembali ke kamar. Dia duduk di sofa teringat perkataan Zujio. Kata-kata putus asa Shimeng juga terngiang di kepalanya. Akhirnya dia juga harus menerima melepaskan kisah cinta yang belum sempat mekar ini. Sementara Shimeng teringat adegan Xie memeluknya di bioskop. Dia cemburu sampai tidak bisa tidur. Keesokan paginya dia bangun tidur sudah melihat satu meja makanan yang disiapkan oleh FNG Yan. Di perusahaan Hyenge Jun sudah menemukan banyak kamar untuk FNG Yan pindah masuk. Tetapi semuanya dikritik olehnya. Hyenge Jun mendengar begitu sudah tahu Shimeng sebenarnya tidak ingin dia pindah.
Di rumah Zujio, ibu dan anak itu sedang bersiap-siap untuk hari berkemah sekolah. Zuzio sudah besar melihat teman-teman lain ada ayah yang ikut malah sedih. Zuzio ingin Hyenge Jun ikut tetapi Zujio malah tidak mau. Melihat begitu anak laki-laki itu memutuskan tidak ikut berkemah. Malam itu di rumah Shimeng, dia baru pulang kerja sudah ditarik Dei oleh FNG yang menghitung denda sebelum waktu berakhir. Setelah dihitung-hitung Shimeng malah menjadi orang yang berutang. Tetapi FNG yang tidak mengambil uang, dia hanya ingin dia berada di sisinya satu hari. Shimeng karena penasaran tidak tahu FNG yang akan melakukan hal apa jadi sudah setuju. Keesokan paginya FNG yang sudah memanggilnya bangun pagi-pagi. Dia turun ke bawah sudah melihat sebuah mobil asing. Dia datang ke suatu tempat istimewa. Hari ini juga adalah hari berkemah sekolah Zuzio. Karena tidak ada ayah yang ikut jadi anak laki-laki itu masih sangat sedih. Di sisi ini FNG dan Shimeng sudah berada di sebuah area seluncur sepatu roda. Ini adalah tempat waktu kecil dia paling ingin datangi tetapi karena penyakit itu jadi orang tuanya tidak mengizinkannya bermain olahraga ini. Jadi Shimeng setuju bermain bersama FNG Yan, juga membantunya membawakan sepatu roda. Dia mengambil kesempatan itu memotret sebuah foto. Baru awal FNG Yan karena takut jatuh jadi terus memeluk erat dia. Setelah itu Shimeng membantunya berlatih seluncur sepatu roda. Di tempat berkemah Hyenge Jun sudah datang membantu ibu dan anak Zujio. Zuzio melihat dia datang lalu senang. Meskipun dia sudah tes dan tahu Zuzio bukan anaknya tetapi dia, Hyenge Jun tetap ingin berada di sisi ibu dan anak itu. Zujio karena demi putranya senang jadi menerima membiarkan Hyenge Jun tinggal. Di tempat Shimeng semua orang sedang menyalakan api unggun, FNG yang membawakan untuk Shimeng sup kaki babi. Dia sudah menemukan pemilik warung sup yang dulu sering dia makan waktu kecil. Ini adalah resep yang dibagikan oleh nenek itu kepadanya. Benar saja sup ini membuat Shimeng sangat senang. Bahkan sampai membuatnya teringat Xie, FNG yang mendadak minum bir. Setelah selesai minum dia mengumpulkan semua keberanian berbalik mencium Shimeng. Shimeng sama sekali tidak bereaksi. FNG yang harus menggunakan LNGF Ren untuk membela ciuman barusan untuk memverifikasi. Di rumah Zujio 3 orang sudah kembali ke rumah. Hyenge Jun awalnya berpikir sudah bisa kembali dengannya tetapi Zujio malah dengan dingin menyuruh Hyenge Jun lain kali jangan datang. Hyenge Jun tetap berusaha meyakinkan mengatakan dirinya akan memberikan ibu dan anak itu sebuah keluarga yang hangat. Tetapi Zujio malah berkata dia sedang menunggu ayah Zuzio kembali. Mendengar kata-kata itu Hyenge Jun tidak bisa menerima lalu terpaksa pulang. Di sebuah danau FNG yang membawa Shimeng datang ke sini untuk melihat bintang. Tetapi sayangnya langit malah gelap gulita jadi dia lalu memiliki sebuah permintaan bisa berada di danau ini sambil melihat bintang sambil melihat salju. Dan alasan dia meminta itu karena adalah orang tuanya sudah melamar satu sama lain. Maka Shimeng berjanji akan membawa FNG yang datang ke sini pada musim dingin. Dia setelah itu datang ke ujung jembatan berteriak keras harapannya. Lalu malah menyeret Shimeng datang berteriak bersama. Setelah beberapa saat Shimeng bermaksud kembali tetapi tidak tahu FNG yang sudah menyiapkan untuknya sebuah hadiah. Ketika melewati jam 12 malam pertunjukan kembang api sudah muncul. Ternyata hari ini adalah ulang tahun Shimeng. Mereka berdua begitu saja saling pandang tertawa bahagia. Setelah itu FNG yang mengantar Shimeng pulang sampai rumah. Karena kemarin Zujio sudah membantunya membereskan semua barang-barang. Tetapi hari ini akan adalah hari terakhir dia datang ke rumahnya. Begitu saja FNG yang pergi di dalam tetesan air mata. Dia setelah itu pulang ke rumah Zujio. Dia baru bertemu teman itu sudah memeluknya menangis terseduh-seduh. Shimeng kembali ke rumah melihat gambar angsa FNG yang di dalam hati malah merasa tidak nyaman. Keesokan paginya baru bangun tidur dia malah merasa merindukannya. Dia keluar membuka kulkas malah melihat semua kertas catatan yang ditinggalkan oleh FNG Yan. Dia masuk ke kamarnya malah teringat saat berlatih dialog bersamanya. Begitu saja dia pergi kemana-mana di dalam rumah selalu teringat kenangan bersama dengan FNG Yan. Di kafe musik, FNG Yan sedang berusaha melihat orang yang lewat untuk berhenti memikirkan Shimeng. Tiba-tiba Xie muncul. Ternyata karena dia sudah tidak menghubungi dia selama beberapa hari jadi dia khawatir datang ke sini mencarinya. Melihat suasana hatinya tidak baik Xie semakin khawatir. Dia mengajak FNG yang pergi bermain untuk menghilangkan kepenatan. Dia membawanya ke sebuah warung tahu busuk yang terkenal. Seperti kali ini dia malah memilih makan di luar warung dan tidak takut penggemar berdatangan meminta tanda tangan. Tepat seperti dugaan dia dikenali oleh penggemar dan berdatangan meminta tanda tangan bertubi-tubi. Xie harus menggandeng tangan FNG yang lari dengan sangat cepat pergi. Di sisi ini Shimeng sedang bermain dengan senang dengan angsa di komputer. Setelah itu malah tanpa sengaja melihat postingan yang mengatakan dia dan Xie pergi kencan tertangkap basah. Hyenge Jun
memberitahu bahwa Manajer Xie mengatakan bahwa mereka menyebarkan berita tujuannya hanya untuk bekerja sama dengan perusahaan film. Tetapi Xi Meng sedih bukan karena masalah ini. Dia bertanya mencoba kepada Hien Ge-jun mengapa seorang wanita yang sedang berbuat baik kepadanya malah tiba-tiba pergi. Hien Ge-jun memberitahu sangat mungkin dia tidak memperlakukan mereka dengan baik, jadi baru terjadi masalah ini. Di perkembangan lain, Zhu Jio memberitahu setelah masalah kali ini jumlah penggemar sudah meningkat tajam. Dia tidak mengerti mengapa Evangelion malah mengabaikan orang yang hangat seperti Xie untuk menyukai si raja besar Xi Meng. Saat ini Hien Ge-jun sudah mabuk lalu bertanya kepada Xi Meng mengapa suka Evangelion tetapi malah tidak berani mengatakan. Dia menasihati Xi Meng agar berani untuk mengakui cinta kepada Evangelion jika tidak ada kesempatan. Setelah mendengar bisikan Hien Ge-jun, Xi Meng sudah menelepon Zhu Jio menyuruh dia datang menjemputnya, tetapi Zhu Jio malah sama sekali tidak peduli. Di mulut sih berkata tidak, tetapi kaki Zhu Jio tetap membawanya mencari dia sampai Hien Ge-jun melihat cintanya datang lalu pura-pura mabuk agar Zhu Jio memapahnya. Xi Meng baru keluar sudah melihat salju turun membuat dia teringat pada bayangan Evangelion lalu mengirim pesan kepada dia. Evangelion ketika menerima pesan itu lalu tahu dia sedang peduli padanya. Sampai menerima kembali jawaban Evangelion, Xi Meng tidak tahu harus mengakui cinta kepadanya dengan cara bagaimana. Dia mencoba semua kalimat tetapi merasa teks pengakuan cintanya bahkan lebih parah daripada kepiting. Di sisi ini Xie ingin menggunakan lagu untuk mengakui cinta kepada Evangelion dan ingin mengajaknya pergi ke acara besok. Keesokan harinya Hien Ge-jun ketika melihat Evangelion dan Xie bersama-sama datang ke acara lalu memberitahu Xi Meng. Xi Meng mendengar begitu lalu meminta Hien Ge-jun mengikuti mereka dengan ketat sementara dia bergegas datang. Hien Ge-jun ketika melihat mereka berdua tertawa berbicara dengan senang malah sangat akrab sudah sangat tidak nyaman. Tepat pada saat ini Xi Meng juga datang menarik tangan Evangelion pergi dengan alasan mengajaknya pergi melakukan penataan gaya. Setelah itu Xi Meng membiarkan Evangelion duduk di luar menunggunya membuat dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia tidak tahu ada masalah apa antara kedua orang itu malah menjadi begitu tegang. Xi Meng ingin tahu mengapa Xie malah mengajak Evangelion datang ke sini. Kemarin Xie sudah menandai nama perusahaan film di laman pribadinya tetapi hari ini malah membawanya datang ke sini. Jika sampai difoto oleh pers akan mempengaruhi citranya. Tetapi Xie malah tidak ingin Xi Meng memanfaatkan Evangelion seperti sebuah mainan. Bagi Evangelion meskipun Xie bukan orang yang paling sempurna, tetapi dia yakin dirinya lebih baik dibandingkan Xi Meng. Di luar Evangelion berpikir bahwa kedua kakak beradik itu akan berkelahi lalu membayangkan tentang pertengkaran mereka berdua. Saat dia sedang bergumam Xie juga datang mencari mengatakan sebentar lagi dia sibuk harus mengambil foto tetapi setelah selesai mengambil foto maka mereka berdua akan mengambil foto bersama. Evangelion mendengar begitu lalu sangat berterima kasih kepada Xie. Xi Meng dan Hien Ge-jun sedang berbisik musim semi lalu melihat Evangelion berjalan lewat membuat dia tidak berani berhadapan dengannya. Hien Ge-jun melihat begitu lalu sudah memberikan semangat kepada Xi Meng datang berbicara dengannya tetapi ketika bertemu dia malah bungkam. Xi Meng ingin Evangelion kembali tinggal bersamanya tetapi tidak tahu harus mengatakan bagaimana malah berkata bahwa dirinya membutuhkan pengasuh. Hien Ge-jun mendengar begitu lalu datang lagi dengan kemampuan merayu wanitanya. Sementara Evangelion malah marah karena dia berani menganggap dirinya sebagai pengasuh. Wilin memberitahu orang seperti Xi Meng IQ tinggi, tetapi kemampuan merayu wanita malah sangat terbatas. Meskipun kali ini gagal tetapi Xi Meng tetap ingin mengakui cinta kepada Evangelion. Sampai ketika acara dimulai Hien Ge-jun sudah mengambil kesempatan lalu menarik Evangelion naik berdiri di samping Xi Meng untuk mengambil foto. Malam itu Xi Meng sudah meminta Wilin dan Hien Ge-jun memberikan saran kepadanya cara agar bisa mengakui cinta kepada Evangelion. Hien Ge-jun ingin Xi Meng menjadi cowok dingin pura-pura tidak peduli padanya 1,5 tahun tetapi Wilin memberitahu hal ini akan membuat dia lupa siapa Xi Meng. Wilin memberikan ide dia pura-pura bangkrut menjadi pengemis untuk mendapatkan simpati darinya. Melihat cara mereka berdua tidak benar jadi Xi Meng sudah melakukan ini sendiri. Setelah itu berbohong tidak melihat angsa di mana-mana untuk mengajaknya bertemu Xie. Ketika mereka berdua bermaksud bersama-sama mencari sudah menerima kabar ditemukan angsa jadi Evangelion ingin kembali. Xi Meng melihat begitu lalu sudah membawanya kembali. Dia menunjuk ke bintang-bintang di kejauhan menganggap itu karena yang sebelumnya Evangelion sudah minta Dewa Danau membawakan. Setelah itu keduanya sudah berharap salju bisa turun maka salju juga turun juga membuat Evangelion sangat senang. Tapi salju ini adalah karena dua pemuda sudah berada di satu sisi mendukung Xi Meng. Saat ini Xi Meng juga sudah mengungkapkan perasaannya kepada Evangelion. Dia memberitahu kehadirannya sudah membuat hidupnya berubah sangat banyak. Mengusirnya pergi adalah hal yang paling disesali dalam hidupnya karena saat itu Xi Meng baru menyadari dirinya benar-benar sangat membutuhkan Evangelion di sisinya. Dia berharap Evangelion akan memberinya sebuah kesempatan lalu mengatakan bahwa dirinya suka padanya. Keesokan paginya Hien Ge-jun dengan senang hati datang mencari tetapi Xi Meng malah
sangat marah. Ternyata kemarin dia mengakui cinta tetapi FNG yang sudah menolak lalu pergi di dalam kesedihan. Sampai ketika Shimeng melihat karyawan bermesraan juga merasa sangat tidak nyaman. Pada saat yang sama FNG yang dengan sedih memikirkan pengakuan cinta Shimeng lalu menerima telepon ingin dia datang ke perusahaan untuk mengisi suara. Bahkan Angsa juga menyadari dia sedang patah hati jadi tidak akan mengizinkan Hien Ge-jun melakukan hal ini kepada ibunya. Dalam rapat Shimeng tidak ada suasana hati untuk memperhatikan pendapat semua orang jadi Hien Ge-jun sudah memberikan isyarat agar semua orang pergi. Tetapi ketika semua orang bermaksud pergi malah ditarik oleh Shimeng masalah perasaannya keluar bertanya membuat semua orang sangat canggung. Di sisi ini FNG yang meminta maaf kepada Xie karena sudah mengganggunya mencari dokter untuk mengobati dirinya. Tetapi Xie memberitahu dirinya sendiri adalah obat penyembuh baginya. Setelah itu mereka menghipnotis FNG yang dengan harapan bisa menyembuhkan penyakitnya. Dokter bermata empat berkata bahwa Xie adalah orang yang akan membawa kedamaian bagi FNG Yan dan membawanya keluar dari ketakutan. Menurut perkataan dokter dia juga berjalan menuju orang yang akan melindunginya tetapi malah bukan Xie. Dokter melihat begitu lalu menghentikan proses hipnotis ini. Dia memberitahu proses terapi ini sudah ada sedikit kemajuan jika setelah ini mereka berdua lebih dekat satu sama lain maka sangat mungkin akan menyembuhkan penyakit FNG Yan. Agar bisa saling mengenal Xie sudah membawa FNG Yan ke panti asuhan. Kepala panti memberitahu hari ini adalah ulang tahun teman-teman muda di sini. Karena tidak tahu hari lahir anak-anak kecil itu jadi Xie sudah memilih hari yang paling indah untuk semua anak. Setiap tahun meskipun sesibuk apa dia juga akan kembali untuk merayakan ulang tahun anak-anak itu. FNG yang melihat begitu lalu menganggap dia adalah orang yang baik hati. Tetapi Xie memberitahu dia bersimpati dengan anak-anak itu karena dia juga tidak tahu ulang tahunnya adalah hari apa karena dia adalah orang yang diadopsi. Setelah mengadopsi maka orang tua sudah hamil Shimeng tetapi mereka tetap selalu memperlakukan dia dengan sangat baik tanpa membedakan. Sampai usia 50 tahun Xie baru tahu dia diadopsi oleh orang tuanya tetapi masalah ini dia sudah tidak memberitahu siapapun bahkan Shimeng juga tidak tahu masalah ini. Setelah itu keduanya sudah berjalan-jalan bersama Xie juga mengambil kesempatan untuk memperdengarkan lagunya sendiri kepadanya lalu mengakui cinta kepadanya. Tetapi tepat pada saat ini Hien Ge-jun juga menelepon memberitahu Shimeng sudah mengalami kecelakaan. FNG yang sudah buru-buru berlari ke rumah sakit melihat seseorang sedang dalam kondisi kritis lalu mengira itu adalah Shimeng. Hien Ge-jun juga tidak tahu harus menjelaskan bagaimana malah berkata bahwa dia mengalami masalah saat berlatih lari. FNG yang dengan sedih mengingat kembali bayangan mereka berdua sebelumnya maka saat ini dokter juga memberitahu kabar duka. Dokter berkata situasi sangat kritis jadi harus segera dipindahkan rumah sakit. Xie mendengar begitu lalu buru-buru pergi mengurus prosedur sementara FNG yang malah menangis ketika ranjang rumah sakit dibawa keluar. Tepat pada saat ini Shimeng juga berjalan datang mendengar FNG yang sedang menangis lalu berkata bahwa dia juga suka padanya. FNG yang tetap tidak tahu hal ini lalu menangis hanya ingin dia sadar dan merasa sangat menyesal karena sudah menolak pengakuan cintanya. Shimeng mendengar begitu lalu datang mencium FNG yang maka Xie yang kembali sudah menyaksikan adegan ini. Dalam perjalanan pulang Shimeng sangat gembira sedangkan Fang Yan marah karena tertipu oleh mereka berdua. Setelah itu dia bahkan berpura-pura sakit agar bisa memegang tangan Fang Yan. Saat ini dia juga memutuskan akan mengantar Fang Yan pulang sementara Shi di satu sisi sangat sedih. Setibanya di rumah Shimeng selalu dalam keadaan menggenggam erat tangan Fang Yan untuk mencegahnya melarikan diri. Bahkan saat mandi pun dia memegang tangannya agar Fang Yan berdiri di luar. Sampai saat tidur pun mereka masih berpegangan tangan. Shimeng ingin mematikan lampu tidur namun Fang Yan mengira dia ingin menciumnya. Shimeng mengatakan bahwa dia sangat takut gelap karena dia pernah diculik saat berusia 8 tahun dan dikurung di ruangan gelap. Sampai dia berhasil kabur ke rumah, ayah Shimeng menghilang karena mencarinya. Fang Yan melihat itu dan menghibur Shimeng karena mulai sekarang Fang Yan akan berada di sisinya. Shimeng juga mengatakan bahwa dia ditangkap bersama seorang gadis kecil berusia sekitar 5 tahun tetapi setelah mereka melarikan diri, mereka tidak pernah bertemu lagi. Setelah berbicara, Shimeng tertidur tanpa sadar membiarkan Fang Yan berbicara sendiri. Keesokan harinya Fang Yan bangun dan melihat Shimeng sudah menyiapkan sarapan untuknya. Dicium oleh Shimeng membuat Fang Yan sangat bahagia sampai tidak tertahankan. Menyaksikan bakat Shimeng memasak telur dadar malam gelap membuatnya tidak berani memakannya. Shimeng juga mengatakan bahwa Fang Yan tidak perlu bekerja hari ini dan mereka berdua akan pergi berkencan bersama. Siapa sangka Fang Yan malah mengajaknya berkencan di supermarket. Setelah itu dia membawanya membeli sumsum tulang belakang sapi untuk membuat pangsit sumsum tulang belakang sapi. Sesampainya di rumah Fang Yan terus mengagumi ketampanan Shimeng dan menganggap bahwa Shimeng tergila-gila padanya. Setelah itu mereka berdua bermain bersama, berciuman bibir dan pipi. Di sisi lain, Niao Ge ingin makan pangsit tetapi anak itu melihat ibunya tidak tahu cara membuatnya.
semuanya. Tepat pada saat ini, Hao Yingjun datang dan mengatakan bahwa dia akan membantu Zhuo Jiao membuat pangsit favoritnya. Putra Zhuo Jiao telah memanggil Hao Yingjun sehingga membuat Zhuo Jiao tidak senang. Sementara Fang Yan sedang memasak, Xi Meng mengambil ponselnya untuk bersuah foto dan menjadikannya latar belakang ponsel. Fang Yan juga ingin mengambil ponsel Xi Meng untuk menggantinya, tetapi Xi Meng menciumnya dan menjadikan foto itu sebagai latar belakang. Di sisi lain, Hao Yingjun sedang memamerkan bakat memasaknya. Niao Ge melihat ibunya tidak senang lalu berkata bahwa anggap saja Hao Yingjun sebagai pengasuh yang baru dia rekrut. Setelah selesai, Hao Yingjun hendak pergi, tetapi Zhuo Jiao memintanya untuk tetap tinggal dan makan bersama. Sementara itu, pasangan kekasih baru ini pergi berkencan. Mereka berdua menjalani kencan yang sangat bahagia dan romantis. Setelah kembali, Hao Yingjun ingin tahu siapa ayah Niao Ge, tetapi Zhuo Jiao tidak memberitahunya dan malah mengundangnya untuk minum. Malam itu Xi Meng membawa Fang Yan ke Sungai Bintang. Di tempat yang romantis seperti itu, mereka berdua membuatku iri dengan kemesraan mereka. Pada saat yang sama, Zhuo Jiao melihat kembali surat cinta hari itu dan mengingat gambar dia pergi menonton Hao Yingjun bermain basket. Tapi kemudian dia menjadi sedih karena saat dia datang mencari Hao Yingjun hari itu, dia melihatnya satu kamar dengan gadis lain. Keesokan paginya Xi Meng mengantar Fang Yan kembali, tetapi Fang Yan tidak ingin Xi Meng mengantarnya ke atas karena takut Zhuo Jiao akan salah paham. Mereka berdua telah menghabiskan 2 hari 2 malam bersama sehingga dia takut Zhuo Jiao akan berpikir mereka telah melampaui batas. Selain itu, Fang Yan juga mengajak Xi Meng untuk makan malam bersama malam ini. Pindah adegan Xi Yi karena patah hati mencari dokter psikolog. Tetapi dokter mengatakan bahwa dia dan Fang Yan adalah jodoh takdir. Sejak Fang Yan jatuh ke pelukannya, hanya Xi Yi yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Saat ini Fang Yan kembali dan tertangkap basah oleh Zhuo Jiao ketika Fang Yan telah jatuh ke dalam perangkap cinta. Zhuo Jiao tidak setuju dengan hal ini karena Fang Yan tidak boleh berpacaran sebelum sembuh dari penyakitnya. Terlebih lagi, orang itu adalah Xi Meng, dia bisa mencampakkannya kapan saja. Tetapi Fang Yan membela Xi Meng dan mengatakan bahwa dia adalah orang yang baik. Karena sudut pandang mereka berdua tidak sejalan, terjadilah pertengkaran. Di tempat lain, Xi Yi ketika menerima video hari Fang Yan jatuh ke pelukannya, dia juga percaya kata-kata dokter bahwa hanya dia yang bisa menyelamatkannya dan mereka berdua benar-benar pasangan yang ditakdirkan. Di sisi ini Fang Yan ragu-ragu apakah akan memberitahu Xi Meng tentang penyakitnya atau tidak. Lalu Xi Yi ingin mengajaknya bertemu untuk mendengarkan sebuah lagu. Tetapi Fang Yan mengatakan bahwa dia akan pergi makan malam dengan Xi Meng malam ini. Jadi Xi Yi mengirim lokasi untuk mereka berdua untuk mencoba makan di sana. Setelah itu kedua gadis itu berbaikan setelah bertengkar. Fang Yan juga ingin Zhuo Jiao membantunya memilih pakaian untuk berkencan. Malam itu Fang Yan mencoba segala cara untuk bisa mengungkapkan penyakitnya kepada Xi Meng, tetapi tidak berhasil. Karena terlalu lama menunggunya, penyakit Fang Yan tiba-tiba kambuh. Tepat pada saat ini Xi Meng juga datang tepat waktu dan bermaksud membawanya pergi, tetapi Xi Yi juga datang dan menyuruh Xi Meng menyerahkan Fang Yan padanya. Mengingat Fang Yan ketika berada di samping Xi Yi benar-benar sadar kembali, Xi Meng hanya bisa dengan enggan menurut. Ketika Fang Yan sadar, dia melihat orang di sampingnya adalah Xi Yi tetapi tidak mengerti mengapa dia kambuh. Kali ini kambuhnya penyakit itu terasa berbeda dari sebelumnya, seperti dia hanya tidur. Di luar Xi Yi memberitahu Xi Meng bahwa Fang Yan menderita somnambulisme yang bisa kambuh di mana saja. Hal ini membuat Xi Meng mengingat beberapa gambar Fang Yan saat sedang berjalan dalam tidur dan Xi Yi mengatakan bahwa hanya dia yang bisa menyembuhkannya. Awalnya Fang Yan menghubungi Xi Meng untuk mencari Xi Yi dan meminta barangnya kembali juga karena penyakit ini. Karena hal ini, ketika kembali Xi Meng sedikit dingin terhadap Fang Yan. Ternyata Fang Yan tiba-tiba kambuh tadi karena Xi Yi telah menghipnotisnya dari samping. Ketika Xi Meng tiba, Xi Yi juga sudah muncul dan dialah yang mengakhiri hipnotis itu. Keesokan harinya Xi Meng pergi menemui dokter dan dokter itu juga mengatakan bahwa Fang Yan menderita somnambulisme yang hanya bisa disembuhkan oleh Xi Yi. Dia menyarankan Xi Meng menyerahkan Fang Yan kepada Xi Yi karena Fang Yan hanya mendekati Xi Meng untuk mencari Xi Yi. Malam itu mereka berdua pergi menonton film bersama. Tetapi kata-kata dokter membuat Xi Meng terganggu. Fang Yan juga tidak tahu harus mengatakan tentang penyakitnya kepada Xi Meng atau tidak. Dalam perjalanan pulang Fang Yan melihat Xi Meng sudah mengetahui penyakitnya dan dengan cepat meminta maaf padanya. Xi Meng tidak mau menyembuhkan penyakitnya lagi. Tetapi agar Fang Yan dapat disembuhkan, Xi Meng memilih untuk melepaskan Fang Yan dan pergi dalam kesedihan sementara Fang Yan menangis sendirian. Malam itu Xi Meng mendatangi Xi Yi dan mengatakan bahwa mereka berdua telah putus dan berharap Xi Yi akan menjaga Fang Yan dengan baik. Saat ini Fang Yan masih sangat sedih dan teringat kembali kenangan mereka berdua di masa lalu. Xi Meng kembali ke rumah juga tidak jauh lebih baik dan mencari minuman keras untuk menghilangkan kesedihan. Keesokan harinya Xi Meng di kantor, lalu Gue juga kembali mencarinya. Paman Gu mengatakan bahwa penyambutan delegasi utusan khusus Jepang kali ini telah diserahkan kepada Gue.
Xi Meng mendengarnya lalu segera mengundang mereka berdua untuk makan malam bersama malam ini. Hao Yingjun datang dan melihat Gu Wei lalu buru-buru melarikan diri. Fang Yan saat ini datang ke kantor dan melihat Xi Meng dan Gu Wei bergandengan tangan. Hal ini membuat keduanya terkejut tetapi kemudian diam-diam berjalan melewati satu sama lain. Saat makan, Gu Wei ingin tahu siapa gadis tadi tetapi Xi Meng hanya mengatakan bahwa Fang Yan adalah rekan kerja. Paman Gu melihat putrinya menyukai Xi Meng seperti itu dan ingin Xi Meng memperhatikan Gu Wei. Sementara itu Zuo Jiao ketika kembali mengetahui Xi Meng baru saja putus dengan Fang Yan dan sudah memiliki gadis lain, dia segera menyebutnya bajingan. Di kantor, ketika Gu Wei duduk di depan komputer, dia melihat boneka bebek Fang Yan yang membuatnya kesal. Setelah itu Gu Wei juga mencari Fang Yan untuk berkenalan dengannya. Xi Meng setelah kembali dan melihat kantor dan komputernya telah diubah, dia sangat marah. Dia memanggil staf IT untuk memulihkan data latar belakang sebelumnya tetapi tidak bisa. Melihat Gu Wei berani menyebut kekasihnya burung gendut membuat Xi Meng marah dan mengusirnya keluar. Gu Wei dengan sedih berlari ke kamar mandi dan bertemu Lin Lin sehingga keduanya memiliki musuh yang sama. Menurut perkataan Lin Lin, Gu Wei telah membuat Fang Yan mencoba teknologi terbaru yang menyebabkan penyakitnya kambuh dan jatuh ke dalam keadaan somnambulisme. Tepat pada saat Hao Yingjun melihat pemandangan ini, dia buru-buru memberitahu Xi Meng. Xi Meng dengan cepat menggendong Fang Yan ke tempat Xi Yi untuk meminta Xi Yi menyembuhkannya. Tetapi karena tidak tahu cara menyembuhkannya, Xi Yi menyuruh Xi Meng memalingkan wajah. Tetapi ketika Xi Yi bersiap untuk mencium Fang Yan juga sudah sadar kembali sementara di sisi lain Lin Lin secara diam-diam memotret mereka berdua. Kembali ke kantor, Xi Meng ingin Hao Yingjun mencari cara agar Gu Wei tidak datang ke perusahaan atau menjauh dari Fang Yan. Tepat pada saat ini, foto Fang Yan dan Xi Yi tadi telah diunggah ke media sosial sehingga menjadi sangat viral. Sekarang semuanya menjadi sangat kacau. Bahkan rumah Zuo Jiao juga diganggu oleh mereka. Di kantor, Xi Meng mengadakan rapat untuk melihat apakah mereka ingin mengumumkan hubungan mereka atau menyangkal hal ini. Tetapi mengumumkan atau menyangkal keduanya memiliki keuntungan dan kerugian, yang menyebabkan kedua belah pihak berdebat sengit. Xi Yi ingin mengumumkan hubungan mereka, tetapi Xi Meng tidak setuju dengan hal ini karena Fang Yan belum pernah menghadapi opini publik. Xi Yi berpendapat bahwa jika mereka tidak mengumumkannya, Fang Yan akan dianggap sebagai pihak ketiga yang sangat licik dan manipulatif oleh semua orang. Selain itu, menyebarkan rumor ini juga akan mempromosikan film Water Scenery mereka saat ini. Tetapi Xi Meng berpendapat bahwa ini akan mengurangi jumlah penggemar Xi Yi saat ini dan memengaruhi konsekuensi di masa depan. Karena hal ini menguntungkan Water Scenery, Fang Yan mengusulkan untuk mengumumkan hubungan mereka. Karena masalah ini Wei Lin memarahi Fang Yan bahwa dia akan menyandang status sebagai pacar Xi Yi dan tidak bisa kembali pada Xi Meng. Xi Meng merasa marah karena Xi Yi menggunakan cara ini untuk mengikat perasaan Fang Yan. Xi Yi mengatakan bahwa dia tidak memaksa sama sekali dan dia telah menanyakan semuanya kepada Fang Yan. Setelah itu Xi Yi ingin Fang Yan pindah ke rumahnya agar sesuai dengan rumor. Karena tidak ingin hal ini memengaruhi ibu dan anak Zuo Jiao, Fang Yan menyetujui hal ini. Xi Meng ketika mengetahui berita ini juga sedikit sedih. Saat membereskan barang, Fang Yan menemukan sebuah buku cerita dan mengetahui bahwa kamar ini dulunya adalah kamar Xi Meng. Dalam buku cerita itu tercatat saat Xi Meng ditangkap dan dikurung bersama seorang gadis kecil. Xi Meng bercerita kepada Fang Yan tentang nama Zhen Mengjun yang membuat Fang Yan merasa sedikit akrab. Apa yang dicatat Xi Meng dalam buku cerita itu memang benar dengan apa yang telah dia ceritakan. Tetapi gambar terakhir telah dirobek. Di luar Xi Meng melihat ke arah kamar lamanya tetapi tidak berani masuk. Keesokan harinya Xi Yi menyiapkan sarapan untuk Fang Yan dan sangat peduli padanya. Tetapi melihat tumpukan makanan di meja, Fang Yan mengira Xi Yi menganggapnya sebagai babi. Di luar, Xi Meng setelah bangun dan melihat Xi Yi sudah pergi, dia buru-buru berlari ke dalam rumah. Melihat Fang Yan tanpa sengaja memecahkan gelas air membuat Xi Meng khawatir tetapi dia malah mencari alasan untuk mencari Xi Yi. Karena tanpa sengaja terluka saat membersihkan, Xi Meng ketakutan dan tidak mengizinkan Fang Yan bersih-bersih. Setelah membalut luka Fang Yan, Xi Meng langsung memintanya membuat kopi untuknya. Hal ini membuatnya merasa tidak berbeda dengan pembantunya. Tiba-tiba Fang Yan menerima sebuah paket yang tidak jelas dari siapa pengirimnya. Ketika Fang Yan hendak membukanya, Xi Meng menutup matanya karena dia tahu itu akan digunakan untuk membahayakannya. Karena alamat pengirimnya palsu, Xi Meng menyuruh orang menyelidiki orang yang mengirim paket dan orang yang diam-diam mengambil foto. Xi Yi ketika mengetahui hal ini berpendapat bahwa itu karena penggemar berpikir Fang Yan tidak pantas untuknya. Untuk bermain besar, Xi Yi ingin mempromosikan Fang Yan agar para penggemar bisa menyayanginya. Di rumah, Fang Yan mengingat gambaran Xi Meng yang peduli padanya. Dia tidak mengerti mengapa Xi Meng selalu melindunginya. Tepat pada saat ini, Fang Yan mendengar suara bel pintu dan mengira orang jahat datang ke rumahnya lalu bersiap-siap tetapi ternyata itu adalah Xiao Ge. Xiao Ge datang untuk mencari dokumen rekaman Xi Yi yang tertinggal. Setelah berbicara,
Fang Yan mengetahui bahwa Xiao Ge adalah penggemar Shi Yi sejak dia masih sekolah. Di kantor, Shi Meng setelah meninjau informasi pengirim bersama dengan surat dari paket tersebut, dia menyadari sesuatu. Dia segera menelepon Shi Yi untuk bertanya tentang Xiao Ge dan mengetahui bahwa Xiao Ge telah kembali ke rumah. Fang Yan saat ini juga telah menemukan barang Shi Yi, tetapi ketika turun dia tidak melihat Xiao Ge dan diserang dari belakang olehnya. Shi Meng menelepon Fang Yan tetapi tidak bisa menghubungi, sementara Shi Yi juga menerima kabar bahwa Fang Yan dalam bahaya. Sekarang Fang Yan sadar kembali dan dimarahi oleh Xiao Ge karena kemunculannya telah memengaruhi kehidupan Shi Yi. Karena kemunculannya, langkah karir Shi Yi juga berangsur-angsur menjadi sulit. Shi Yi saat ini juga mengetahui bahwa Xiao Ge adalah penggemarnya sejak masa sekolah dan dia adalah ketua fandom. Dia sendirilah yang secara terbuka berbicara untuk menghentikan Fang Yan. Shi Meng saat ini telah kembali tetapi tidak bisa membuka pintu. Shi Meng segera mencari cara lain untuk masuk. Lalu di dalam Xiao Ge menggunakan pisau untuk mengancam Fang Yan. Ketika Xiao Ge hendak menyerang, Shi Meng datang tepat waktu untuk mencegahnya. Tidak ada pilihan lain, Xiao Ge ingin membakar tempat itu. Selama Fang Yan masih hidup, Xiao Ge akan melakukan segala cara agar Fang Yan tidak bisa memengaruhi Shi Yi. Shi Meng mengatakan bahwa Fang Yan mencintainya, bukan Shi Yi, jadi Xiao Ge ingin mereka berdua membuktikannya. Tetapi ketika Fang Yan mengatakan Shi Meng adalah orang yang dicintainya, Xiao Ge tidak percaya. Melihat Xiao Ge hendak membakar, pasangan kekasih itu segera berciuman bibir untuk membuktikan perasaan mereka berdua. Di luar Shi Yi dan polisi juga telah tiba. Setelah itu Xiao Ge pun ditangkap tetapi Fang Yan tetap maju dan berbicara membela Xiao Ge. Saat ini Fang Yan memeluk erat Shi Meng dan tidak percaya bahwa mereka berdua telah putus. Sementara Shi Yi yang menyaksikan di satu sisi merasa sangat tidak nyaman. Di penjara Xiao Ge merasa sangat bersalah karena telah menyakiti Fang Yan. Namun, dia tidak pernah menyesali apa yang telah dia lakukan untuk Shi Yi. Xiao Ge merasa puas karena selama ini bisa berada di sisi Shi Yi untuk mendukungnya. Tetapi Shi Yi juga tidak menyalahkan Xiao Ge atas apa yang telah dia lakukan. Malam itu Shi Yi kembali, lalu Fang Yan telah pergi. Fang Yan meninggalkan surat terima kasih karena Shi Yi telah merawatnya selama beberapa hari terakhir. Shi Yi dengan sedih mengingat kembali gambaran pertama kali mereka berdua bertemu bersama dengan masa-masa kencan yang menyenangkan. Tiba-tiba Shi Yi mendengar bel pintu dan orang yang datang adalah Fang Yan. Mereka berdua mengungkapkan perasaan satu sama lain tetapi mimpi indah seperti itu hanyalah mimpi. Sekali lagi Shi Yi mendengar bel pintu tetapi orang yang datang adalah Shi Meng. Shi Meng mengatakan bahwa tidak peduli bagaimanapun keadaannya, mereka berdua akan kembali bersama. Selama Shi Yi dapat membantu Fang Yan sembuh, Shi Meng akan menyetujui apapun. Keesokan harinya pasangan kekasih itu sedang bersiap untuk berciuman bibir, lalu Shi Yi pun datang mencari mereka. Guru Shi Meng pindah ke sini lalu Fang Yan menganggap ini adalah kesempatan bagi kedua saudara itu untuk berbaikan. Ternyata agar Fang Yan dapat disembuhkan, Shi Meng telah setuju untuk membiarkan Shi Yi mengejarnya selama 1 bulan. Shi Meng dan Fang Yan tidak boleh ada kemajuan dalam hubungan, jadi untuk memastikan hal ini Shi Yi pindah ke rumah Shi Meng. Tepat pada saat ini Fang Yan berlari untuk mencium Shi Meng tetapi Shi Meng selalu mencari cara untuk menolak. Karena akhir-akhir ini Shi Meng sedikit dingin padanya, Fang Yan mendatangi Hao Yingjun untuk menanyakan tipe wanita yang disukai Shi Meng. Hao Yingjun mendengarnya lalu juga ingin Fang Yan mengatakan hal-hal yang disukai Zuo Jiao padanya. Mendengar itu Fang Yan bersikeras tidak akan mengkhianati saudara perempuannya, tetapi tangannya tetap terulur untuk bekerja sama. Setelah mengetahui kesukaannya, Hao Yingjun ingin bertanya tentang ayah Zuo Xiao tetapi Fang Yan dengan cepat pergi. Malam itu Fang Yan mencoba menjadi figur wanita yang berbeda untuk mendekati Shi Meng yang membuatnya tidak mengerti. Fang Yan ingin tahu bagaimana perasaan Shi Meng tetapi Shi Meng mengira Fang Yan sedang cosplay. Melihat Shi Meng tidak menyukai apa yang Hao Yingjun katakan membuat Fang Yan merasa putus asa terhadap pria. Tetapi Shi Meng mengatakan bahwa dia hanya menyukai penampilan Fang Yan. Setelah itu mereka bertiga menonton film matcha bersama untuk menyembuhkan penyakit Fang Yan. Tetapi sebelum sempat menonton, kedua pria itu sudah menutup mata Fang Yan. Karena sebelumnya Fang Yan telah memeluk Shi Meng. Ketika Fang Yan pergi ke kamar mandi, Shi Yi meminta untuk bertukar tempat duduk. Siapa sangka saat ketakutan, Fang Yan tetap jatuh ke pelukan Shi Meng yang membuat Shi Yi kesal. Keesokan harinya Shi Yi mengambil cuti kerja di rumah agar bisa mendekati Fang Yan. Fang Yan melihat Shi Yi di rumah lalu berharap Shi Yi bisa berpenampilan menakutkan untuk menakutinya. Tetapi setelah beberapa kali mencoba, Fang Yan tidak menyangka akting Shi Yi seburuk itu. Dalam perjalanan, Fang Yan mengatakan bahwa dia ingin mengobati penyakit ini karena Shi Meng. Mereka berdua sangat sulit untuk bisa bersama. Namun perkataan ini membuat Shi Yi tidak memperhatikan dan hampir mengalami kecelakaan yang menyebabkan Fang Yan sakit. Shi Yi bergegas membawanya agar Shi Meng memeluknya dan menyembuhkannya. Ia juga menunjukkan video hari itu di mana Fang Yan yang dipeluk Shi Meng sudah lebih baik.
Namun saat sadar ia mengira itu adalah Shi dan mencarinya. Ia mengakui bahwa orang yang bisa menyembuhkannya adalah Shimeng dan bukan dirinya. Shi meminta maaf karena kejadian di restoran hari itu adalah karena ia telah menghipnotis Fang Yan, bukan karena dia sakit. Shimeng tidak menyalahkan kakaknya dan sangat gembira mengetahui hal ini. Ketika Fang Yan terbangun, Shimeng memeluknya erat agar dia tidak menjauh darinya. Tepat pada saat ini, Gue juga datang dan merasa marah melihat kedekatan mereka berdua. Setelah itu, dia menemui Zuo Jiao dan ingin Zuo Jiao menyampaikan pesan kepada Fang Yan untuk menjauhi Shimeng sedikit. Zuo Jiao mengatakan bahwa urusan cinta atau suka Fang Yan adalah hal yang tidak bisa diatur. Tetapi Gue mengancam dengan keselamatan Fang Yan karena sebelumnya Nina juga telah melakukan hal-hal buruk padanya. Tepat pada saat ini, Hao Yingjun juga datang, membuat Zuo Jiao mengira bahwa Gue saat melihat foto anak laki-laki Zuo Jiao mengira itu adalah anak Hao Yingjun. Namun ketika dia mendengar Zuo Jiao mengatakan itu bukan anaknya, dia langsung mengira Zuo Jiao berselingkuh dari Hao Yingjun. Hal ini membuatnya marah dan mengatakan bahwa mereka berdua itu maling teriak maling. Mendengar itu, Gue buru-buru menjelaskan bahwa setelah upacara kelulusan hari itu, karena Hao Yingjun mabuk, dia membawanya pulang. Tetapi karena Hao Yingjun muntah di tubuhnya, Gue pergi untuk membersihkannya. Dan tepat pada saat itu Zuo Jiao juga datang, itulah sebabnya dia melihat mereka berdua di ruangan yang sama. Hao Yingjun mengatakan bahwa jika hari itu mereka berdua menjelaskan segera pada hari berikutnya, mereka tidak akan berpisah sampai sekarang. Dan Zuo Jiao tidak akan pergi dengan pria lain. Mendengar itu, Zuo Jiao langsung membantah hal ini karena selama ini ia tidak pernah berhubungan dengan pria lain. Namun Hao Yingjun masih tidak tahu siapa ayah Zuo Xiao. Sementara Gue mengira Zuo Jiao adalah ibu pengganti, dan bocah laki-laki itu pun berlari masuk dan mengetahui bahwa ia telah diadopsi oleh ibunya. Sekembalinya ke rumah, Fang Yan juga mengetahui bahwa alasan Shimeng meninggalkannya terakhir kali adalah agar Shi bisa menyembuhkannya. Namun kini kebenaran telah terungkap, Shi pun pergi. Shi merasa bersalah karena telah menyembunyikan masalah ini dari mereka berdua. Ia meminta Shimeng untuk menjelaskannya pada Fang Yan. Tetapi Shimeng mengatakan bahwa yang harus menjelaskan dan meminta maaf kepada Fang Yan adalah Shi Yuan dan bukan dirinya. Tepat pada saat ini, Fang Yan juga menerima kabar bahwa Zuo Xiao telah menghilang. Bocah itu, setelah mengetahui bahwa ia diadopsi, menulis surat lalu pergi. Mereka semua berpencar untuk mencari, tetapi ketika Shi membaca surat bocah itu, ia juga sangat bersimpati. Ia tahu Zuo Xiao bersembunyi di bawah tempat tidur dan mengungkapkan rahasianya bahwa ia juga pernah seperti itu sebelumnya. Zuo Xiao yang mendengar hal ini merasa sangat mirip dengan dirinya saat ini dan keluar untuk menyimak. Setelah menemukan bocah itu, Zuo Jiao mengatakan bahwa setelah perpisahan itu, ia tidak ingin berpacaran lagi dan memilih sendiri. Suatu kali, secara kebetulan ia bertemu Zuo Xiao di rumah sakit, jadi ia membawanya pulang untuk dirawat. Pada akhirnya, mereka berdua menghilangkan semua kesalahpahaman sebelumnya, dan Hao Yingjun juga akan berada di sisi Zuo Jiao untuk merawatnya. Di luar, Shi menghibur bocah itu karena orang tua kandung mereka pasti punya alasan mengapa mereka tidak tega meninggalkan mereka berdua. Tepat pada saat ini, Shimeng dan Fang Yan kembali dan juga mengetahui bahwa Shi diadopsi. Karena hal ini juga Shimeng berpikir inilah alasan mengapa ia ditinggalkan tahun itu. Pagi harinya, Shi juga proaktif meminta maaf kepada Fang Yan karena tidak memberitahunya bahwa Shimeng adalah orang yang bisa menyembuhkannya. Hanya karena ia menyukai Fang Yan maka ia menjadi egois dan menyebabkan kesulitan bagi mereka berdua. Saat ini, Zuo Xiao juga datang dan berbohong bahwa sebentar lagi ulang tahun Fang Yan dan ia ingin kedua kakak itu membantunya mengerami telur untuk diberikan padanya. Hari-hari setelah itu, kedua kakak beradik itu bergantian mengerami telur, tetapi tiba-tiba suatu hari mereka berdua bertengkar, membuat Fang Yan tidak percaya akan hal ini. Di sisi lain, Gue datang untuk berpamitan kepada ayahnya untuk kembali ke Jepang karena ia mengejar Shimeng tetapi Shimeng menyukai Fang Yan. Malam itu, Shi menyerahkan tugas mengerami telur kepada Shimeng karena keesokan harinya ia harus pergi untuk pemotretan pers. Dalam rapat, Shimeng tidak peduli dengan semua orang dan hanya memperhatikan telur. Saat ia hendak menandatangani kontrak, Hao Yingjun hendak memecahkan telur itu untuk dimakan, tetapi untungnya Shi sempat mencegahnya. Hal itu membuat semua orang tidak mengerti apa yang dia lakukan. Tepat pada saat ini, bosnya ingin bertemu Shimeng sehingga ia menyerahkan tugas mengerami telur kepada Hao Yingjun. Paman itu merasa bahwa Shimeng belakangan ini telah banyak berubah dalam pekerjaannya setelah mencintai Fang Yan. Ia merasa Fang Yan adalah orang yang memiliki masalah saraf dan berhati licik, jadi ia menasihatinya untuk putus. Gue juga kembali ke Jepang karena Fang Yan. Tetapi Shimeng mengatakan bahwa Fang Yan adalah kekasihnya dan ayahnya tidak punya hak untuk ikut campur dalam hal ini. Di rumah, Shi melihat angsa kayu dan mengatakan bahwa saat kecil, karena mereka berdua gagal mengerami telur, ayah mereka menghadiahkan masing-masing satu angsa kayu. Ia mengatakan bahwa cerita yang Shimeng ceritakan tentang kakak laki-lakinya adalah dirinya,
Saat itu Shi kehilangan Shimeng. Sejak kecil, ia selalu lebih unggul dari Shimeng, sehingga orang tua menjadikannya contoh bagi adiknya. Namun, suatu hari ia mengetahui bahwa ia diadopsi, ia pun takut orang tua akan meninggalkannya demi Shimeng. Jadi, Shi memutuskan untuk mengajak adiknya bermain petak umpet lalu meninggalkannya sendirian. Tetapi kemudian ia menyesal dan kembali mencari Shimeng, namun semuanya sudah terlambat. Namun, Shi tidak berani menceritakan hal ini kepada Shimeng karena luka ini terlalu besar. Setelah itu Fang Yan membawa Shimeng ke tempat di mana ia diculik dulu, tetapi ia sudah tidak takut lagi. Fang Yan juga mengirim pesan kepada Shi untuk mengajaknya datang ke tempat ini. Tepat di depan tempat ini, Shimeng teringat hari itu setelah berhitung ia mencari kakaknya tetapi tidak menemukannya. Fang Yan menceritakan kebenaran hari itu kepada Shimeng. Ia takut Shi tidak punya cukup keberanian untuk menceritakan hal ini, jadi ia meminta maaf atas nama kakaknya. Tetapi Shimeng sudah memaafkan kakak laki-lakinya sejak ia mengetahui bahwa Shi diadopsi oleh orang tua mereka. Ia berterima kasih kepada Fang Yan karena dialah yang telah membantunya melewati ketakutan masa lalu. Setelah itu Shimeng membawa Fang Yan ke tempat di mana ia diculik dulu. Melihat layang-layang di tempat ini membuatnya teringat saat dulu ia pernah datang ke sini. Ia mengikuti suara tangisan dan melihat seorang bocah laki-laki diculik di tempat ini, yaitu Shimeng. Tetapi kemudian ia juga ditangkap oleh penjahat. Setelah melepaskan ikatan diri, mereka berdua melarikan diri dari penjahat. Namun sayangnya Fang Yan terjatuh dan Shimeng kembali untuk membantunya bangkit. Setelah itu ia membiarkannya tidur sejenak, tetapi ketika kembali, ia tidak melihatnya dimanapun. Namun, hal-hal setelah itu tidak bisa ia ingat sama sekali, karena rasa takut di hatinya selama ini telah membuat Fang Yan menderita penyakit tidur berjalan. Jika ia bisa mengingat semuanya, ia bisa menghadapi ketakutan dan menyembuhkan penyakit ini. Namun, ketika keluar, Fang Yan tiba-tiba teringat nama yang ia dengar saat bangun adalah Xiao Lu. Mendengar perkataan yang diucapkan Fang Yan, Shimeng menyadari bahwa paman buyutnya adalah orang yang menculiknya dan memaksa ayahnya menyerahkan laporan keuangan. Pada saat yang sama, paman buyut juga tahu rapat dewan direksi akan segera diadakan dan Shimeng sangat berpengaruh dalam dewan. Malam itu, Fang Yan menunggu lama tetapi tidak melihat Shi kembali, ia pun meneleponnya. Tetapi Shi sedang bersama paman buyut. Keesokan paginya, Fang Yan tidak mengerti mengapa Shi menghilang. Shimeng juga mengatakan bahwa rapat kali ini adalah rapat untuk menuntut hak memutuskan siapa yang menjadi direktur utama. Di ruang rapat, ketika semua orang bersiap untuk memulai, Shi juga tiba-tiba muncul dan duduk di samping paman buyut. Ia tidak memiliki saham tetapi dianggap sebagai anggota baru dewan direksi oleh paman buyut. Hao Yingjun ingin Shimeng mengambil alih perusahaan menggantikan ayahnya, tetapi Shi malah memilih paman buyut untuk posisi direktur utama. Karena ia terus-menerus mempersulit Shimeng, semua orang memilih Gu Yuanyo sebagai direktur utama. Ternyata, tadi malam paman buyut telah menyuap Shi agar setuju mengusir Shimeng dari perusahaan. Di rumah semua orang sedang bersiap merayakan Shimeng menjadi direktur utama. Tetapi Hao Yingjun mengatakan bahwa Shimeng telah dicopot dari perusahaan. Setelah rapat selesai, Shimeng sudah tidak terlihat, bahkan Fang Yan meneleponnya pun ia tidak mengangkatnya. Fang Yan ingin menelepon Shi tetapi dihentikan oleh Hao Yingjun karena Shi adalah pengkhianat. Saat itu, Fang Yan juga menerima pesan yang membuatnya segera pergi. Ia mencari kekasihnya kemana-mana, tetapi orang yang datang adalah Shi. Melihat Shi mengakui bahwa dialah yang mendorong Shimeng keluar dari perusahaan, namun Shi mengatakan bahwa jika Fang Yan mau berakting bersamanya, maka Shimeng akan muncul. Segera setelah itu, desas-desus bahwa mereka berdua akan bertunangan menyebar di media sosial dan Shimeng juga menerimanya. Hari pertunangan mereka berdua tiba, Fang Yan muncul dengan penampilan yang sangat cantik. Tetapi ia masih merasa khawatir karena takut Shimeng tidak akan datang mencarinya. Dan dengan begitu nasi akan menjadi bubur. Fang Yan selalu percaya bahwa Shimeng pasti akan datang mencarinya. Tetapi ini adalah rencana Shi, ia telah mengundang wartawan untuk membesar-besarkan pertunangan mereka berdua. Selain itu, ia juga telah menyewa keamanan untuk mencegah Shimeng masuk ke dalam. Saat ini Shimeng juga telah tiba dan ia meminta bantuan rekan kerja di perusahaan untuk meminjam kartu undangan palsu dengan berpura-pura menjadi mantan pacar Fang Yan agar bisa masuk ke dalam. Saat bersiap, Shi berharap jika Shimeng tidak datang, Fang Yan akan menyelesaikan sandiwara ini bersamanya untuk menipu Fang Yan. Tetapi Fang Yan yakin Shimeng akan datang dan Shimeng juga menyaksikannya dari samping. Ketika upacara pernikahan berlangsung, Shimeng berhasil menyusup ke dalam. Fang Yan yang melangkah masuk selangkah demi selangkah membayangkan ini adalah pernikahan antara dirinya dan Shimeng sehingga ia tersenyum bahagia. Melihat mereka berdua bersiap bertukar cincin kawin, Hao Yingjun menyela, ingin menyatakan cinta kepada Zuo Jiao untuk mengulur waktu, tetapi Gu Yuanyo memberi isyarat untuk mengusirnya. Ketika Shi hendak memasangkan cincin kawin padanya, Fang Yan tiba-tiba kambuh. Dia tidak sengaja terpeleset dan jatuh, tetapi untungnya Shimeng muncul untuk menangkapnya. Di depan semua orang,
Xi Meng membawa pengantinnya pergi, membuat Xi tidak bisa menelan amarah ini. Sekembalinya ke rumah, Fang Yan meminta maaf kepada Xi Meng karena telah setuju dengan Xi karena ia hanya ingin Xi Meng muncul. Xi Meng juga tidak marah padanya tentang hal ini dan bahkan berjanji kepada Fang Yan bahwa ia akan membereskan masalah perusahaan. Saat ini, mereka berdua harus menggunakan uang tabungan dan tidak bisa bermewah-mewah seperti sebelumnya. Jadi mereka berdua pergi ke pasar bersama untuk membeli barang. Meskipun telah membeli banyak barang, Fang Yan hanya mengizinkan mereka berdua makan sedikit sayuran mentah dan setengah ekor ikan. Pada saat yang sama, Xi Meng ingin Paman Buyut mengganti semua karyawan perusahaan karena mereka sangat ingin Xi Meng kembali. Keesokan paginya, Xi Meng mendatangi Xi dan bertanya mengapa ia bertunangan dengan Fang Yan. Tetapi Xi mengatakan bahwa ia melakukan itu hanya untuk mendapatkan kepercayaan Gu Yuanyo. Ternyata, sebelumnya Xi Meng telah menemui kakak laki-lakinya dan memberitahunya bahwa penculik dirinya dan Fang Yan hari itu adalah Gu Yuanyo. Ia ingin ayah mereka berdua menyerahkan laporan keuangan, sehingga ayah mereka menghilang sejak saat itu. Maka dari itu, Xi Meng ingin Xi bekerja sama dengan Paman Buyut untuk memainkan sebuah sandiwara. Hanya karena melihat Fang Yan seperti orang kehilangan jiwa, Xi Meng sendiri mengusulkan ide bahwa mereka berdua akan bertunangan agar Xi Meng muncul. Setelah itu, Xi juga memberikan bukti bahwa 2 tahun lalu Gu Yuanyo telah menyentuh keuangan perusahaan. Setelah rapat berakhir, Xi menerima telepon dan mengetahui bahwa Xi Meng menggunakan masalah penculikan untuk membuat keributan, sengaja agar Gu Yuanyo mendengarnya. Xi memberitahu Gu Yuanyo bahwa belakangan ini Xi Meng selalu menyelidiki bukti kasus penculikan hari itu. Seseorang telah melihat ayah Xi Meng masuk ke hutan pinggiran kota bersama dengan setumpuk dokumen. Mendengar hal ini membuat Gu Yuanyo merasa bersalah dan tidak bisa berkata-kata. Keesokan harinya, Xi Meng memberitahu Fang Yan bahwa ia memiliki urusan penting di luar. Mendengar itu, Fang Yan mengira Xi Meng akan melamanya. Di sisi lain, perkataan Xi saat itu telah mengancam Gu Yuanyo, membuatnya teringat akan kasus penculikan hari itu. Menyadari bahwa gadis kecil saat itu adalah saksi, ia pun menyuruh orang untuk mengejar dan menangkap Fang Yan. Segera setelah itu, Fang Yan menerima buket bunga atas nama Xi Meng yang mengajaknya bertemu. Saat ini, Xi Meng keluar dan Gu Yuanyo pun langsung mengikutinya. Kembali ke rumah tempat ia diculik dulu, Xi Meng mengeluarkan sebuah buku catatan tua untuk memancing Gu Yuanyo agar menyerangnya. Gu Yuanyo mengakui bahwa ia menculik Xi Meng saat itu untuk memaksa ayahnya menyerahkan laporan keuangan. Ayah Xi Meng saat itu mengatakan tidak ada laporan keuangan sama sekali, tetapi Gu Yuanyo tetap tidak percaya. Ketika Gu Yuanyo hendak menyerangnya, Xi juga datang untuk mencegahnya. Mereka berdua telah melapor ke polisi dan semua perkataan Gu Yuanyo juga telah direkam. Tetapi Gu Yuanyo mengancam nyawa Fang Yan untuk mengancam mereka berdua. Xi Meng menelepon Zhuo Jiao dan mengetahui bahwa Fang Yan telah ditipu oleh orang lain untuk menemuinya, sehingga Xi Meng hanya bisa menyerahkan rekaman itu. Tepat pada saat ini, polisi juga datang dan menangkap Gu Yuanyo, sementara kedua kakak beradik itu langsung pergi mencari Fang Yan. Mereka semua berpencar untuk mencari, tetapi karena tidak menemukan Fang Yan, Xi mengatakan kepada Xi Meng bahwa Fang Yan mengingat tempat lain yang pernah mereka berdua temui. Fang Yan saat ini telah pergi ke tepi danau dan melihat sudah ada seseorang yang menyiapkan hadiah. Karena gambaran menakutkan, ia jatuh ke dalam keadaan tidur berjalan dan terjatuh ke dalam danau. Pada saat ini, Fang Yan juga telah mengingat semua yang terjadi hari itu. Sama seperti 20 tahun yang lalu, ketika ia dalam bahaya, Xi Meng adalah orang yang muncul untuk menyelamatkannya. Setelah 20 tahun, mereka akhirnya menemukan kerangka ayah Xi di taman rumah Bo Huang. Sekembalinya ke rumah, keluarga besar merayakan bersama karena Xi Meng telah naik jabatan menjadi direktur utama. Setelah itu, Fang Yan berpura-pura menarik Zhuo Jiao ke kamar untuk mencari barang agar semua orang punya waktu untuk mempersiapkan Hao Yingjun melamarnya. Ketika Zhuo Jiao keluar, semuanya sudah disiapkan. Hao Yingjun juga mengungkapkan perasaannya kepada Zhuo Jiao. Ia bersumpah dan berjanji berharap Zhuo Jiao memberinya kesempatan untuk merawatnya dan Zhuo Xiao. Di bawah persetujuan semua orang, Zhuo Jiao pun maju dan setuju untuk mengenakan cincin lamaran di jarinya. Keesokan harinya, Fang Yan melewati pasangan yang sedang melakukan pemotretan pernikahan dan juga ingin Xi Meng melamanya. Malam itu, ibu Xi Meng mengatakan bahwa putranya tidak pandai dalam hal romantis, sehingga ia membisikkan sesuatu kepada calon menantunya. Segera setelah itu, Fang Yan memberi isyarat kepada Xi Meng, tetapi ternyata Xi Meng tidak mengerti keinginan Fang Yan. Berpindah adegan di bawah langit bersalju, Xi mengirimkan lagu kepada Fang Yan yang membuatnya teringat pada gambar saat ia bertemu Xi Meng sebelumnya. Setelah menunggu beberapa hari, Xi Meng melamar Fang Yan melalui dialog yang membuat Fang Yan marah dan menolaknya. Namun kejutan telah ia siapkan untuk Fang Yan di atas atap. Di bawah lampu-lampu yang sangat romantis,
Xi Meng melamar Fang Yan. Xi Meng mengatakan bahwa ia mencintainya dan tidak main-main. Perasaan mereka berdua sama seperti yang ia katakan padanya. Ketika mendapat persetujuan Fang Yan, Xi Meng memakaikan cincin padanya lalu memberinya ciuman yang penuh gairah. Dan bagian ulasan film ini berakhir di sini. Jika kalian menyukainya, silakan tekan tombol suka dan tombol langganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa di video berikutnya.